Saat pertemuan keluarga Chu berlangsung, sang kepala keluarga baru saja mengumumkan kompetisi untuk memilih pewaris berikutnya di antara semua putranya. Di atas segalanya, Chu Shu adalah yang paling tidak disukai. Dia adalah satu-satunya anak haram yang lahir dari seorang selir dan telah diabaikan sepanjang hidupnya, hingga akhirnya dikenal sebagai tuan muda kedua sampah yang tidak berguna dari keluarga tersebut. Jadi, secara alami, dia dipandang dengan tatapan menghakimi. Meskipun demikian, protagonis kita mengejutkan semua orang dengan memperjelas niatnya. Dia mengincar posisi kepala keluarga. Karena hal ini, seorang pelayan berani memotong pembicaraannya. Namun sebagai hasilnya, protagonis kita menghajar pelayan itu habis-habisan, membuat semua orang yang menonton terkejut. Ini karena Chu Shu bukan lagi dirinya yang dulu. Protagonis kita telah bereinkarnasi ke dunia ini sebagai putra keluarga Chu. Dalam kehidupan ini, dia tidak hanya akan memperjuangkan posisi kepala keluarga, tetapi dia juga akan membalas dendam dan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Untuk memahami bagaimana ini terjadi, mari kita kembali ke saat dan hari protagonis kita meninggal. Ternyata, protagonis kita, Lin Yai, adalah salah satu dari tuan muda kaya Tiongkok dari keluarga Yai yang paling bergengsi dan berpengaruh. Keluarganya adalah taipan bisnis. Dan di antara saudara-saudaranya, Lin Yai adalah seorang anak haram. Jadi, tentu saja, sementara kakak-kakaknya sibuk mengelola bisnis keluarga dan mencoba mengamankan posisi CEO, protagonis kita sibuk menikmati masa-masa hidupnya. Ini karena tidak mungkin seorang anak haram, seperti dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi CEO. Sesaat sebelum kematiannya, protagonis kita tiba-tiba menjentikan jarinya dan seorang pelayan segera membawakan helm gaming. Ternyata itu adalah edisi prapeluncuran terbaru dari sebuah game dan harga helmnya saja sekitar 20 juta. Belum lagi, game itu sendiri dikatakan bahkan lebih menantang daripada Elden Ring. Tentu saja, wajar bagi teman-teman Lin Yai, yang juga merupakan anak haram dari keluarga kuat lainnya, merasa terkejut dan secara terbuka mengaku iri. Meskipun demikian, protagonis kita sangat ingin melihat apa yang ditawarkan oleh versi game ini. Saat dia mengenakan helm tersebut, Lin Yai segera mendengar pesan dari salah satu saudaranya. Saudaranya memanggilnya sebagai ancaman tersembunyi dan berharap dia memiliki waktu yang menyenangkan di kehidupan lain. Namun, teman-temannya tetap tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun di saat berikutnya, kepala protagonis kita tiba-tiba meledak. Dan begitulah cara dia berakhir bertransmigrasi ke dunia ini. Lin Yai tidak percaya saudara-saudaranya akan membunuhnya padahal dia tidak pernah sekalipun bersaing memperebutkan kekuasaan. Ini membuatnya merenungkan hidupnya dan menyesal tidak memperjuangkan otoritas saat dia memiliki kesempatan. Namun pada saat itu, ingatan dari sang pemilik tubuh mulai muncul. Seperti yang bisa ditebak, pemilik tubuh ini juga merupakan anak haram dari seorang selir. Karena statusnya, dia diperlakukan dengan buruk dan diabaikan oleh keluarga sejak ibunya meninggal saat melahirkannya. Chu Shu sangat lemah dan selama pertempuran untuk posisi kepala keluarga, dia memihak kakak tertuanya dari 3 saudara laki-laki yang dia miliki. Hal ini membuat saudara ketiganya marah, sehingga dia menjebaknya dan mengasingkannya ke tambang. Awalnya, dia seharusnya bekerja di sana selama 3 tahun. Namun karena suatu alasan, para tetua keluarga Chu tiba-tiba memutuskan untuk memilih pewaris baru. Dan bahkan Chu Shu, sebagai anak haram, memiliki hak istimewa untuk berpartisipasi. Jadi, ini berarti, protagonis kita saat ini sedang menuju kembali ke rumah mewah keluarga Chu. Saat dia meraih pedang, protagonis kita merenungkan mengapa nama barunya terasa sangat familiar. Saat dia memeriksa bayangannya menggunakan pedang, segalanya tiba-tiba menjadi jelas, membuatnya menjatuhkan senjatanya karena terkejut. Ternyata, dia telah memasuki dunia game favoritnya, dan orang yang dia rasuki kebetulan adalah bos terakhir dalam edisi terbaru. Menurut latar ceritanya, Chu Shu kemudian dikenal sebagai penjahat terbesar dan Raja Iblis karena semua penderitaan yang dia alami akibat keluarganya. Pada akhirnya, game tersebut memperkenalkannya sebagai Raja Iblis yang membangun kembali sekte Iblis yang dulunya kuat dari 1000 tahun yang lalu sambil memimpin 4 pejuang terkuat di dunia bela diri. Setelah merenungkan segalanya, Lin Yai bertanya-tanya apakah dia harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, dia ditakdirkan untuk menjadi penjahat terbesar dalam game tersebut. Dan sebagai bos terakhir, wajar baginya untuk akhirnya dikalahkan oleh protagonis utama. Lin mencibir, bertanya-tanya apakah ini berarti dia ditakdirkan untuk gagal sekali lagi, seperti di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan masa lalunya, dia hidup seperti domba namun tetap terbunuh pada akhirnya, karena surga telah memberinya kesempatan kedua. Kali ini dia pasti akan hidup untuk dirinya sendiri dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Pada saat itu, pelayan pribadinya memasuki kereta. Dia mendengar sesuatu dari luar, jadi dia bertanya-tanya apakah protagonis kita baik-baik saja. Protagonis kita menatapnya dengan seksama. Melalui ingatan pemilik tubuh aslinya, pelayan itu ditugaskan kepadanya oleh ibu kandung dari saudara ketiganya. Chu Shu yang asli sangat menyedihkan, percaya bahwa pelayan itu benar-benar ditugaskan kepadanya oleh keluarga dan bahkan peduli padanya. Sementara itu, selama tahun-tahun pengasingannya, pelayan itu tidak hanya menyebabkan masalah dengan para penambang untuk merusak reputasinya dan memprovokasi kerusuhan, tetapi dia juga melakukan segala daya untuk membunuhnya. Dengan mengingat hal ini, Lin Yai dengan santai mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menjatuhkan pedangnya. Chu Yua menyadari bahwa protagonis kita tampak berbeda, namun dia tetap memberitahunya bahwa jalan utama sulit untuk dilalui karena hujan. Jadi, dia menyarankan untuk mengambil jalan pintas melalui kota Yuan Bao sebagai gantinya. Mendengar hal ini, Chu Shu mempertanyakan alasannya. Karena rute itu berbahaya dan penuh dengan bandit. Melihat penolakannya, pelayan itu dengan cepat mengubah taktik dan bersikeras bahwa cerita-cerita itu hanyalah rumor. Jika ini adalah Chu Shu yang dulu, dia pasti akan terjebak. Namun, protagonis kita benar-benar berbeda. Chu Yua terkejut dengan ekspresi
kondisinya. Namun, protagonis kita hanya mencubit pipinya dengan lembut sebelum dengan senang hati menyarankan agar mereka tetap melewati kota Yuan Bao. Pelayan itu menghela napas lega sementara Chu membiarkannya melakukan persiapan. Chu Yue setuju, tapi dia hampir menggigit lidahnya sendiri, mengira protagonis kita telah menyadari sesuatu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia hanya berpikir berlebihan. Siapapun akan merasa bingung bahwa protagonis kita setuju untuk melakukan perjalanan melalui rute berbahaya seperti itu. Namun kenyataannya adalah ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di dalam kota itu. Ini karena protagonis kita telah memainkan setiap versi game tersebut, yang berarti dia mengetahui latar ceritanya luar dan dalam. Dan menurut perkiraannya, alur cerita utama dari edisi pertama bahkan belum dimulai dan baru akan dimulai dalam 20 tahun ke depan. Yang berarti bahwa saat ini, sebuah peluang besar sedang menantinya di kota Yuan Bao. Setelah tiba di kota Yuan Bao, Chu Yue mempertanyakan tujuan mereka. Dia menunjukkan bahwa kota itu jauh dari kampung halaman mereka, jadi dia tentu saja bertanya-tanya mengapa mereka berkeliaran di tempat terpencil seperti itu. Namun, Chu Shu tidak menjawab karena dia sibuk mencari toko tertentu. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menemukan toko kotak rahasia. Protagonis kita mengingat dari latar cerita game bahwa 10.000 tahun yang lalu, sebuah peristiwa bencana terjadi yang menyebabkan kehancuran sekte besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebelum bencana ini, Grandmaster Formasi Kataklisma telah meneliti dan menciptakan barang-barang khusus yang dikenal sebagai kotak rahasia. Kotak-kotak ini digunakan untuk melestarikan teks kuno dan teknik bela diri. Pada saat itu, sekte yang berbeda menggunakan bahan dan metode yang berbeda untuk membuat kotak rahasia ini. Tentu saja, semakin berharga teknik bela dirinya, semakin tinggi kualitas kotak rahasia yang digunakan untuk menyimpannya. Setelah kehancuran sekte kuno dan kuat itu, banyak orang mulai mencari kotak rahasia ini karena konten yang tersembunyi di dalamnya benar-benar bisa mengubah hidup seseorang secara harfiah. Namun sayangnya, tidak semua kotak berisi sesuatu yang berharga. Pada akhirnya, semuanya menjadi permainan keberuntungan. Bahkan dengan mengingat hal itu, protagonis kita dengan tenang memasuki toko. Merasa sedikit bingung, Chu Shu menyadari bahwa toko itu anehnya kosong. Jadi dia bertanya kepada penjaga toko apakah bisnisnya sedang buruk akhir-akhir ini. Pria itu menghela napas dan menjelaskan bahwa Yuan Bao hanyalah sebuah kota terpencil. Orang-orang yang datang ke sini nyaris tidak mampu membeli apapun. Belum lagi mendapatkan kotak rahasia yang berharga pada dasarnya seperti memenangkan lotre. Namun, penjaga toko dengan percaya diri menyatakan bahwa Chu Shu jelas berbeda dari orang-orang miskin di kota dan kemungkinan besar mampu membeli kotak sebanyak yang dia mau. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia baru saja memperoleh kiriman dari reruntuhan pegunungan barbar selatan. Mendengar hal ini, Chu Shu tenggelam dalam pikirannya. Meskipun keluarga Chu adalah salah satu keluarga papan atas dengan warisan seni bela diri, Chu Shu yang asli sangat diabaikan dan tidak pernah dibimbing dengan benar dalam kultivasi. Sederhananya, dia praktis sangat lemah. Saat ini, dia hanya berada di ranah penempaan tubuh, ranah terendah yang bisa dicapai oleh setiap seniman bela diri di game melalui pelatihan fisik yang brutal. Di atas ranah ini adalah ranah kondensasi darah dan ranah bawaan di mana master sejati mulai bermunculan. Jika dia ingat dengan benar dari latar cerita game, pernah ada seorang pelayan yang membeli kotak rahasia dari toko ini dan kemudian menggunakan isinya untuk menjadi Grandmaster dan mendirikan sektenya sendiri. Saat dia sedang memikirkan hal ini, pelanggan lain tiba-tiba masuk ke toko dengan suara keras meminta 2 kotak rahasia kepada penjaga toko. Penjaga toko segera mengenali pria itu. Ternyata itu adalah Li Jing. Orang tua itu menyarankan Li Jing untuk tidak berjudi secara sembrono. Dia menunjukkan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Li menyukai dan mempromosikannya. Jika dia pintar, dia bisa menggunakan kesempatan dan koneksinya untuk akhirnya menjadi manajer di rumah tangga keluarga Li. Sambil mencibir nasihat tersebut, Li Jing berpendapat bahwa apapun posisi yang dia dapatkan, dia akan tetap menjadi pelayan keluarga Li. Tapi kotak rahasia bisa sepenuhnya mengubah nasibnya. Penjaga toko hanya bisa menghela napas, berharap Li Jing tahu apa yang dia lakukan. Segera, dia menyodorkan 2 kotak acak kepada Li Jing. Pada saat itu, protagonis kita tiba-tiba melangkah maju dan dengan tenang mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk membeli seluruh isi toko. Protagonis kita sangat percaya diri karena Li Jing sebenarnya adalah pelayan yang disebutkan dalam latar cerita game tersebut. Dengan kata lain, salah satu dari kotak rahasia ini pasti berisi teknik bela diri yang kuat. Melihat hal ini, Li Jing segera mencoba berdebat bahwa dia sampai di sana lebih dulu. Namun, protagonis kita dengan santai menyatakan bahwa dia sudah mengatakan dia menginginkan segalanya. Jika Li Jing punya masalah dengan itu, maka dia bisa melakukan sesuatu. Mencoba mengintimidasinya, Li Jing dengan bangga menyatakan bahwa dia anggota keluarga Li, salah satu klan besar yang bergengsi di Tongzhou. Chu Shu hanya menggelengkan kepalanya pada si bodoh itu dan menunjukkan bahwa Li Jing hanyalah seorang pelayan. Namun, dia berani menggunakan nama keluarga Li demi keuntungannya sendiri. Kemudian, dia bertanya dengan dingin apakah pria itu tidak tahu diri. Dan begitu saja, pengawal protagonis kita segera melangkah maju. Melihat hal ini, Li Jing seketika memahami situasinya dan mundur. Sementara itu, protagonis kita memperhatikannya dengan seksama dan akhirnya menyadari bahwa dengan kepribadian pengecut Li Jing, tidak mengherankan dia hanya menjadi bos tingkat menengah dalam game tersebut meskipun mendapatkan teknik yang sangat kuat. Namun sayangnya bagi dia tidak akan mendapatkan kesempatan
perempuan itu kali ini. Li Jing hanya bisa pasrah melihat semua kotak rahasia dibawa pergi. Selain penghinaan, dia merasa seolah-olah sesuatu yang sangat penting baru saja dicuri darinya. Akibatnya, dia diam-diam bersumpah untuk membalas dendam pada protagonis kita. Kemudian, di dalam sebuah penginapan, protagonis kita tidak membuang waktu untuk membuka kotak-kotak rahasia tersebut. Setelah membuka banyak kotak yang tidak berguna, dia akhirnya menemukan harta karun. Di dalam salah satu kotak, Chushu menemukan kristal rekaman. Melihatnya dari dekat, dia menyadari itu berisi manual rahasia Tao yang dikenal sebagai seni bawaan, sebuah teknik kultivasi transformasi keempat. Tidak heran Li Jing awalnya ditakdirkan untuk menjadi Grandmaster dengan begitu mudah. Protagonis kita menjelaskan bahwa dalam permainan, teknik dibagi menjadi 9 transformasi. 3 transformasi pertama dianggap sebagai level terendah, meskipun mereka masih cukup berharga untuk dijadikan teknik warisan bagi sekte kecil. Transformasi keempat hingga keenam dianggap sebagai harta karun yang cukup kuat untuk mendirikan seluruh sekte. Adapun transformasi ketujuh hingga ke-9 itu adalah teknik legendaris yang hanya ditemukan di sekte terkuat di dunia. Namun, protagonis kita mengakui bahwa sebenarnya ada 2 level di atas transformasi ke-9 sekalipun. Tapi itu saat ini tidak berguna baginya. Tetap saja, seni bawaan ini sudah lebih dari cukup. Ini dapat membersihkan tubuhnya dan membentuk kembali fondasinya sepenuhnya. Sederhananya, ini adalah jalan pintas yang menentang surga tanpa batasan usia. Dengan teknik ini di tangannya, protagonis kita sekarang memiliki kesempatan nyata untuk bertahan hidup dan berpotensi mendominasi keluarga Chu di masa depan. Dan sekarang dia benar-benar menantikan untuk menemukan apa yang ada di dalam kotak-kotak yang tersisa. Sementara itu, di sisi lain kota, Li Jing dengan hormat menyapa seorang pria besar. Pria itu adalah Li Tong, pemimpin karavan keluarga Li. Dia dengan santai mengajak Li Jing untuk bergabung dengannya bersenang-senang. Sebagai tanggapan, Li Jing dengan cemas menjelaskan bahwa dia telah dirampok. Bahkan setelah menyebutkan nama keluarga Li, dia sama sekali diabaikan. Ini segera memicu ketertarikan Li Tong dan dia menuntut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah membubarkan para wanita penghibur di sekitarnya, Li Jing mulai menceritakan seluruh kejadian tersebut. Setelah mendengarkan dengan seksama, Li Tong merenungkan masalah itu sejenak. Dia menolak untuk membiarkan siapapun yang terkait dengan keluarga Li, bahkan seorang pelayan sekalipun, digertak secara terbuka. Akibatnya, dia memerintahkan Li Jing untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas pembuat masalah itu. Setengah jam kemudian, seorang pelayan kembali dengan hasilnya. Pria itu melaporkan bahwa orang yang terlibat kebetulan adalah seseorang dari keluarga Chu. Mendengar hal ini, Li Tong segera menyadari bahwa masalah ini telah menjadi merepotkan. Di antara 3 keluarga besar Tongzhou, keluarga Shen menempati peringkat pertama, keluarga Chu kedua, dan keluarga Li terakhir. Li Jing hanya bisa mengertakkan gigi karena bahkan jika tuan muda ketiga dari keluarga Li datang sendiri, mungkin tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Merasa bingung, Li Tong bertanya-tanya dengan keras mengapa seseorang dari keluarga Chu yang bergengsi mau berkeliaran di kota terpencil seperti itu. Tentu saja, dia bertanya tentang identitas orang tersebut. Namun saat dia mengetahui bahwa pria itu adalah Chu Shu, Li Tong segera berubah pikiran dan menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menangani masalah tersebut. Dengan cemas, Li Jing mengingatkannya bahwa Chu Shu masih merupakan tuan muda kedua dari keluarga Chu. Namun, Li Tong hanya tertawa dan menjelaskan bahwa reputasi Chu Shu sangat buruk sehingga bahkan seorang pelayan pun dianggap lebih terhormat daripada dia. Selain itu, dia dikenal sebagai pengecut dan lemah. Meskipun Li Jing tampak tenang di permukaan, jauh di lubuk hatinya setelah bertemu langsung dengan protagonis kita, dia tidak bisa tidak merasakan sedikit keraguan. Sementara itu, di sisi lain, protagonis kita sibuk berkultivasi. Ternyata, dia juga telah menemukan teknik bela diri lain dari salah satu kotak rahasia. Yang satu ini adalah teknik pedang yang dikenal sebagai naga biru lengan baju, seni bela diri transformasi kedua yang sangat mudah untuk dikuasai. Saat itulah, protagonis kita tiba-tiba mendengar keributan di luar. Orang-orang yang mengganggu ketenangan itu ternyata adalah Li Tong dan anak buahnya. Li Tong dengan keras menuntut agar Chu keluar, mengembalikan semua kotak rahasia, dan meminta maaf kepada Li Jing. Jika tidak, dia akan menanggung konsekuensinya. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan tenang berjalan turun dan bertanya apa sebenarnya rencana mereka jika dia menolak. Salah satu anak buah Li Tong segera mencibirnya, mengejek betapa menyedihkannya dia sebelum dengan bodohnya mengancam akan membunuh Chu Shu. Protagonis kita nyaris tidak bereaksi terhadap provokasi tersebut. Di saat berikutnya, dia langsung melepaskan teknik naga biru lengan baju. Li Tong dan Li Jing dibuat sangat terkejut saat mereka melihat pria itu ambruk ke tanah. Sementara itu, Chu Shu dengan dingin memberitahu mereka bahwa dia sangat benci diancam sebelum secara terbuka menantang mereka semua untuk menyerangnya. Selama ini, Chu Yua telah menonton. Dia tidak percaya bahwa tuan mudanya yang seharusnya tidak berguna dan tidak berbakat baru saja membunuh seseorang. Li Tong menunjukkan ekspresi yang sama sebelum kemarahan dengan cepat menguasai dirinya. Pemuda kita mulai mendekatinya perlahan. Dalam sekejap mata, protagonis kita tiba-tiba muncul di depan Li Tong. Sambil menaruh pisau di dekat leher Li Tong, protagonis kita memanggilnya bodoh karena membuat masalah. Dia mengingatkan Li Tong bahwa meskipun dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya, dia tetaplah tuan muda dari keluarga Chu. Baru sekarang pria bodoh itu menyadari betapa tololnya tindakannya sejak awal. Mencoba melukai protagonis kita sama saja dengan menampar wajah keluarga Chu. Namun, yang mengejutkannya, protagonis kita menyerahkan pisau itu kepada Li Tong dan menyuruhnya memegangnya. Ketika dia ragu-ragu
ragu, protagonis kita menatap dengan dingin, memperjelas bahwa dia tidak akan mengulangi ucapannya. Hal ini memaksa Li Tong untuk mengambil pisau tersebut. Namun, yang membuat semua orang terkejut, protagonis kita memerintahkan Li Tong untuk membunuhnya. Melihat reaksi kelompok itu, protagonis kita bahkan memutuskan untuk membantu Li Tong. Karena hal ini, Li Tong menjatuhkan pisaunya sambil meminta maaf dan mengakui bahwa dia salah. Chu Shu berulang kali menamparnya, menunjukkan bahwa dia sudah memberi Li Tong kesempatan, namun dia menolaknya. Dia kemudian memerintahkannya untuk mengambil mayat bawahannya dan pergi. Chu Yua menyaksikan semua yang terjadi, bertanya-tanya apakah ini benar-benar tuan muda yang sama yang dia kenal. Saat mereka melangkah keluar dari bahaya, Li Tong segera menjadi sangat marah. Akibatnya, dia melampiaskan rasa frustrasinya dengan menampar Li Jing yang bodoh karena telah menghasutnya dan bersumpah akan membereskannya, meskipun dia disukai oleh tuan muda ketiga. Malam harinya, seorang pelayan dipanggil. Pria itu membungkuk dengan hormat dan bertanya mengapa protagonis kita memanggilnya. Protagonis kita menatap Gaoba dengan sedikit kesedihan, memikirkan bagaimana pria setia ini telah diperlakukan tidak adil. Jadi, protagonis kita bertanya apakah dia punya keluhan mengingat dia dijebak, diasingkan dari keluarga ketambang dan bahkan menyeret Gaoba bersamanya. Pria itu menjawab negatif, mencatat bahwa itu hanyalah tugasnya untuk melayani tuannya. Karena hal ini, Chu Shu menunjukkan betapa buruknya perlakuan terhadap Gaoba. Rekan-rekannya semua telah dipromosikan, namun dia tetap menjadi penjaga yang miskin. Dia bertanya apakah pria itu tidak merasa sedikit dendam. Gaoba menjelaskan bahwa dia tikuk dan bodoh, jadi tentu saja dia puas dengan posisinya saat ini. Protagonis kita menatapnya dengan teliti. Ekspresinya memperjelas bahwa si bodoh itu tidak bisa menipunya. Dia menenangkan Gaoba untuk tidak khawatir karena bagaimanapun juga, mereka berdua sama. Namun, itu juga berarti mereka bisa bangkit bersama. Tentu saja, Gaoba segera setuju. Namun, protagonis kita menunjukkan bahwa dia masih belum mengerti. Orang-orang seperti mereka perlu mengambil risiko jika ingin naik lebih tinggi dalam hidup. Dengan mengingat hal ini, protagonis kita memerintahkannya untuk menuju ke Gunung Xiangmang di luar kota Yuan Bao untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin bandit. Protagonis kita juga berjanji untuk menjadikan Gaoba sebagai orang kepercayaannya, membuat Gaoba berpikir keras. Setelah menyadari bahwa tuan muda itu tidak lagi orang yang sama seperti sebelumnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko tersebut. Dengan itu, protagonis kita menyerahkan sepucuk surat bersegel, sambil menginstruksikannya untuk tidak membuat kesalahan apapun. Protagonis kita menunjukkan seringai jahat, mencatat bahwa dia telah memasang jebakan, dan jika Chu Yua salah dalam rencana melawannya, maka hasilnya sudah jelas. Adegan berikutnya membawa kita ke hari berikutnya. Saat dalam perjalanan pulang, Chu Yua bertanya tentang Gaoba, yang dijawab oleh protagonis kita bahwa dia pergi lebih dulu untuk memberitahu keluarga tentang kedatangannya. Mendengar hal ini, gadis itu hanya bisa mencibir dalam hati, mengira protagonis kita tidak akan pernah sampai di rumah dalam keadaan hidup. Namun, dia terkejut ketika protagonis kita tiba-tiba bertanya apakah mereka mungkin akan bertemu bandit. Tentu saja, dia berpura-pura takut, bersikeras bahwa dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang begitu menyeramkan. Sementara protagonis kita dengan tenang menunjukkan bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi kapan saja. Namun, pelayan itu dengan bercanda menepisnya seolah tuan mudanya sedang bercanda. Hampir pada saat yang sama, kereta tiba-tiba berhenti. Protagonis kita segera menyadari bahwa para bandit telah tiba persis seperti yang diprediksi. Pemimpin bandit, Lian Laosan, bertanya apakah orang-orang di dalam kereta butuh undangan pribadi untuk keluar. Yang mengejutkan semua orang, protagonis kita benar-benar melangkah keluar dan tetap tenang secara tidak biasa saat dia menyapa Lian Laosan. Dia menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki uang dan tidak ada barang karena ini bukan karavan pedagang. Mendengar hal ini, Lian Laosan bertanya apakah uang itu bisa menyelamatkan nyawa protagonis kita. Dari dalam kereta, Chu Yua memperhatikan dengan senyum saat protagonis kita bersikeras agar bandit itu mengambil uangnya dan mengampuni nyawanya. Karena pria itu sudah mengetahui identitasnya, pemimpin bandit itu pasti akan mendapat keuntungan dari membantunya di masa depan. Bandit itu menanggapi dengan seringai mengejek, mengatakan bahwa tuan muda Chu tidak berguna dan tidak berharga. Daripada mengambil risiko bersamanya, dia lebih suka menjaga reputasinya dengan membunuhnya. Menyaksikan hal ini, Chu Yua nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berpikir dalam hati bahwa mengirim Lian Laosan untuk membunuh protagonis kita memang keputusan yang tepat. Chu Shu sudah bisa tahu bahwa pria itu tidak bisa diajak bicara baik-baik. Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan menahan diri. Dan begitu saja, dia tiba-tiba menerjang maju dalam sekejap. Pemimpin bandit itu langsung lengah. Namun, dia dengan cepat pulih dan mengayunkan pedang besarnya ke arah protagonis kita. Pada saat itu, Chu Shu menyadari bahwa Lian Laosan sebenarnya bukan seorang pejuang karena pria itu tidak memiliki energi internal dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Selain itu, gaya bertarungnya sangat liar. Itu berarti protagonis kita masih memiliki kesempatan. Lian Laosan tidak percaya protagonis kita benar-benar menangkis tebasan pedangnya. Setelah memenangkan kembali ketenangannya, dia mengayunkan pedang besarnya lagi. Seperti yang diharapkan, protagonis kita dengan cepat menghindar sekali lagi. Segera, itu berubah menjadi permainan kucing dan tikus. Namun, dia tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun pada protagonis kita. Melihat dari samping, bandit-bandit lain menikmati pemandangan itu saat mereka tertawa dan mengejek protagonis kita karena terus-menerus menghindar dengan
cara yang menyedihkan. Sebaliknya, bos mereka menjadi semakin marah karena dia masih belum bisa mendaratkan satu serangan pun. Akibatnya, dia mulai berteriak dan lambat laun kehilangan ketenangannya. Protagonis kita menyadari hal ini dan menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Dengan itu, dia mengeluarkan belatinya dan menggunakan teknik naga biru lengan baju. Lian Laosan nyaris menghindar tepat waktu. Namun, Chushu belum selesai. Dalam celah singkat itu, dia menebas Lian Laosan dan melukainya dalam proses tersebut. Akibatnya, pemimpin bandit itu terpaksa menjaga jarak sementara bawahannya dengan cemas memeriksanya. Dalam benak Lian Laosan, dia menyadari bahwa jika dia tidak menghindar tepat waktu, protagonis kita mungkin sudah mengambil nyawanya. Protagonis kita juga berpikir dalam hati bahwa dia belum cukup berlatih teknik naga biru lengan baju. Jika tidak, Lian Laosan tidak akan pernah bisa menghindar. Melihat hal-hal mencapai titik ini, Lian Laosan dengan keras memberikan perintah untuk membunuh. Dan begitu saja, seluruh kelompok menerjang ke arah protagonis kita dengan senjata terhunus. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi mereka, bertanya siapa yang memberi izin si bodoh itu untuk membunuh tanpa berkonsultasi dengannya terlebih dahulu. Pendatang baru itu kebetulan adalah kelompok bandit lainnya. Pemimpin mereka, M. Akuo, mencatat bahwa dia mendengar ada mangsa besar yang menunggu di sini dan bersikeras agar mereka berbagi bagian. Chu Yua menyatakan terkejut melihat para pendatang baru. Jadi dia secara alami berasumsi bahwa mereka diatur oleh ibu tiri protagonis kita. Namun, menilai dari ekspresi Chushu, itu jelas bukan. Masalahnya, Lian Laosan segera menjadi marah pada M. Akuo, menunjukkan bahwa ini adalah wilayahnya. M. Akuo tidak membantahnya, tetapi dia menjelaskan bahwa Lian Laosan terus-menerus mencampuri urusannya berkali-kali. Jadi, wajar baginya untuk membalas dendam. Dengan itu, dia menyerang Lian Laosan dengan pedangnya. Karena sudah terluka dari bentrokannya dengan protagonis kita, Lian Laosan buru-buru mengangkat senjatanya untuk menangkis. Sayangnya, pedangnya langsung terpental dari tangannya. Saat hal ini terjadi, dia segera mencoba melarikan diri, berpikir bahwa orang bijak tahu kapan harus mundur. Namun, M. Akuo tidak berniat membiarkannya lolos. Lian Laosan gagal bereaksi tepat waktu. Akibatnya, dia terbelah dua dengan rapi dari pinggang ke bawah. Sementara M. Akuo memberikan perintah untuk membunuh sisa anak buah Lian Laosan, protagonis kita sudah bisa tahu bahwa dia adalah seorang praktisi seni bela diri sejati, tidak seperti Lian Laosan yang hanya belajar sendiri. Dengan itu, protagonis kita dengan tulus berterima kasih kepadanya karena telah membantunya. Namun, M. Akuo mencoba memutarbalikkan situasi, menuntut untuk mengetahui apa yang membuat protagonis kita berpikir bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Namun pada saat itu, Gao Ba tiba-tiba muncul, bersyukur bahwa dia sampai tepat waktu. Ternyata, ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh protagonis kita. Karena M. Akuo sudah menerima suratnya, Chushu segera mengajukan proposal. Membunuhnya mungkin akan memberi M. Akuo beberapa ribu tael perak, tetapi membiarkannya hidup akan memastikan dia menerima biji murni untuk menggantikan potongan logam yang saat ini mereka sebut senjata. Setelah membaca isi surat itu, M. Akuo berpikir keras saat dia mempertimbangkan lamaran itu dengan hati-hati. Sementara dia melakukannya, Chushu melirik pemimpin bandit yang tewas itu dan dalam hati mencatat bahwa semua ini adalah ulah ibu tirinya, istri kedua ayahnya. Meskipun dia hanyalah seorang anak haram tanpa peluang nyata untuk mewarisi posisi keluarga, wanita itu tetap tidak ragu untuk melenyapkannya. Dan tentu saja, Chu Yua juga berperan dalam semua ini. Itulah sebabnya Chushu membuat pengaturannya sendiri. Jika ibu tirinya bisa membayar bandit untuk membunuhnya, maka dia juga bisa membayar bandit untuk melindunginya. Setelah menimbang tawaran protagonis kita, M. Akuo menyatakan keraguan karena biji murni sangat berharga bagi keluarga Chu. Untuk ini, protagonis kita dengan tenang setuju, tetapi menunjukkan bahwa keluarganya sudah menginginkannya mati dan bahkan mengasingkannya, artinya dia tidak punya alasan untuk memedulikan kepentingan mereka lagi. Itulah sebabnya dia bersedia menawarkan biji murni dengan harga murah. M. Akuo mengakui bahwa setiap keluarga besar memiliki masalah internalnya sendiri, tetapi Chushu secara mengejutkan sangat terus terang. Sebelum pergi, M. Akuo memberitahu protagonis kita untuk mencarinya jika dia membutuhkan sesuatu. Dia bahkan menawarkan harga diskon jika Chushu ingin anggota keluarga atau teman-temannya dihabisi. Protagonis kita mencatat bahwa pria itu benar-benar memiliki kepribadian yang cukup unik. Tetap saja, dia menyadari bahwa dia hanya selamat kali ini karena Gao Ba. Namun, sekarang akhirnya waktunya untuk berurusan dengan Chu Yua. Lihat saja seringai yang menyebar di wajah protagonis kita. Berbicara tentang dia, Chu Yua mulai berkeringat deras setelah menyadari rencananya untuk membunuh protagonis kita gagal total. Saat Chu memasuki kereta, dia segera berlutut dan memasang tampang seperti gadis kecil yang ketakutan. Chushu memutuskan untuk ikut bermain sambil dalam hati berpikir bahwa Jalang ini benar-benar tahu cara berakting. Jadi ketika dia bertanya apakah dia takut karena rencananya untuk membunuhnya gagal, dia bersikeras tuannya pasti bercanda dan bertanya mengapa dia harus kecewa. Chushu seketika berhenti berating dan mencengkeram lehernya, bertanya apakah dia benar-benar mengira dia bodoh. Dia memperingatkannya dengan dingin untuk mulai bicara jika dia tidak ingin mati. Sambil kesulitan bernapas, dia memohon padanya untuk melepaskannya dan berjanji akan menceritakan segalanya. Protagonis kita melepaskannya dan menuntut penjelasan. Chu Yua kemudian mengungkapkan rencana nyanyanya untuk membunuhnya hanya karena dia pernah mendukung kakak tertuanya dan mereka takut dia akan menjadi masalah di masa depan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa nyanyanya telah mendapatkan kepercayaan dari saudara keempatnya. Pada saat ini, protagonis kita memberikan
beberapa konteks singkat mengenai keluarga Chu. Ayahnya, Chu Zhongwang, memiliki 4 istri. Istri pertama adalah istri utama dan putranya adalah kakak tertuanya, Chu Kai. Istri kedua adalah ibu tirinya, majikan Chu Yua, dan ibu dari kakak kedua dan putra ketiganya, Chu Xiang. Terakhir adalah istri ketiga dan putranya, saudara keempatnya, Chu Xiang. Seperti yang sudah kita ketahui, ibu kandung Chu Shu hanyalah seorang selir yang meninggal saat melahirkan, menjadikannya putra kedua berdasarkan kelahiran, tetapi tetap anak haram. Karena hal ini, Chu Shu yang asli memilih untuk mendukung kakak tertuanya dan istri utama karena dia secara alami berasumsi bahwa Chu Kai pada akhirnya akan mewarisi posisi kepala keluarga. Namun, ketika Chu Shu dituduh secara salah dan dijebak oleh Chu Xiang, kakak tertuanya tidak melakukan apapun untuk membantunya. Protagonis. Kita berpikir tentang bagaimana Chu Shu yang asli sama seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Lahir sebagai anak haram, dia secara alami menyerah untuk memperjuangkan kekuasaan. Tapi kali ini, segalanya akan berbeda. Dia tidak hanya akan merebut posisi kepala keluarga, tetapi dia juga akan menggunakan sumber daya keluarga Chu untuk tumbuh lebih kuat. Selanjutnya, protagonis kita bertanya apakah Chu Yua memiliki bukti yang membuktikan bahwa rencana pembunuhan ini datang dari ibu tirinya. Dia menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa nyonyanya berkomunikasi langsung dengan orang kepercayaan terpercaya yang menghubungi para bandit. Jadi, tentu saja, dia tidak punya bukti. Sekarang benar-benar ketakutan, dia merebahkan diri di kaki protagonis kita dan memohon padanya untuk mengampuni nyawanya. Ketika protagonis kita setuju dan mengatakan dia tidak menyakiti wanita, dia akhirnya bernapas lega, mengira dia telah lolos dari bahaya. Tapi di detik berikutnya, protagonis kita dengan kasar mematahkan lehernya. Dia bertanya-tanya dengan lantang bagaimana gadis itu bisa begitu naif. Dia benar-benar tertangkap basah bertindak sebagai mata-mata dan masih berharap untuk diampuni. Adegan berikutnya membawa kita 7 hari kemudian ke Kabupaten Wei di prefektur Tongzhou, tempat rumah mewah keluarga Chu berada. Saat protagonis kita tiba di kediaman tersebut, orang pertama yang dia lihat adalah ibu tirinya, istri kedua. Melihatnya, protagonis kita menjelaskan bagaimana dia berasal dari keluarga seni bela diri yang berpengaruh. 20 tahun yang lalu, pernikahan ayahnya dengannya membantunya membangun dirinya dengan kokoh di prefektur Tongzhou. Mengetahui wanita ini sangat kejam, protagonis kita menyapanya dengan gembira sambil memuji penampilannya tanpa rasa malu. Sementara itu, wanita itu bertanya-tanya mengapa dia masih hidup dan apakah Chu Yua yang tidak berguna itu gagal dalam misi sederhana dengan membiarkan protagonis kita mengambil rute berbahaya dengan aman. Meskipun demikian, dia menanggapi tanpa kehangatan sedikit pun dan segera bertanya kepada Chu Shu tentang Chu Yua. Protagonis kita dengan tanpa tahu malu mengklaim bahwa gadis itu terlalu lemah untuk melayaninya di tempat tidur, jadi dia meninggal. Dia bahkan dengan santai menyarankan agar ibu tirinya mengiriminya pelayan lagi. Dia segera menyipitkan matanya. Jika Chu Yua benar-benar mati, maka mungkin protagonis kita secara tidak langsung memperingatinya bahwa dia sudah tahu tentang upaya pembunuhan tersebut. Belum lagi, Chu Shu ini benar-benar berbeda dari bocah pemalu yang tidak pernah berani menatap matanya sebelumnya. Saat dia pergi, dia memberitahu Chu Shu untuk masuk ke dalam karena keluarga dan ayahnya sudah menunggu. Saat protagonis kita masuk, dia menyapa seluruh keluarga dengan hormat. Ayahnya menyadari kepulangannya. Dalam hati, protagonis kita menjelaskan bahwa ayahnya dianggap sebagai orang kuat yang membayangi. Keluarga Li, sebuah klan yang telah mendominasi prefektur Tongzhou selama berabad-abad meskipun penampilannya tampak awet muda. Protagonis kita mengungkapkan bahwa pria itu sebenarnya berusia 50-an. Ini karena dia telah mencapai ranah bawaan di mana energi vital dan darah menjadi terkondensasi sepenuhnya. Biasanya, ayahnya tidak pernah memusingkan masalah keluarga karena dia adalah seorang kultivator yang terobsesi. Sayangnya, terlepas dari bakatnya, dia gagal membuat kemajuan yang signifikan selama 20 tahun terakhir. Bagaimanapun, ayah protagonis kita memulai pertemuan keluarga dengan mengumumkan bahwa waktunya akhirnya tiba untuk memilih pengganti. Setelah mendengar ini, istri pertama segera angkat bicara, menjelaskan bahwa tidak perlu ada pertemuan seperti itu karena putranya adalah yang tertua dan secara alami harus mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Namun, ibu tiri protagonis kita dengan cepat membantah, menunjukkan bahwa keluarga Chu bukanlah keluarga kekaisaran di mana anak tertua secara otomatis mewarisi segalanya. Untuk ini, istri ketiga, yang jelas bertindak sebagai kaki tangannya, setuju dan menambahkan bahwa akan jauh lebih baik jika Chu Zhongwang secara pribadi memutuskan mana putra yang layak mendapatkan posisi tersebut. Jika demikian halnya, Chu Zhongwang menyatakan bahwa semua putranya akan diberi kendali atas bagian yang berbeda dari bisnis keluarga selama 1 tahun. Siapapun yang menunjukkan kemajuan terbesar setelah periode itu akan mewarisi posisi kepala keluarga. Mendengar hal ini, hanya istri kedua dan ketiga yang setuju dengan ayah Chu. Chu hanya mencibir dalam hati. Bahkan para tetua keluarga, tidak ada yang berani menentang keinginan ayahnya. Di sisi lain ada istri pertama dan putranya, Chu Kai. Baik ibu maupun putranya memiliki kepribadian yang sombong dan bahkan berani membantah ayah mereka. Tidak heran pria itu tidak menyukai mereka. Sementara itu, ibu tirinya kejam dan penuh perhitungan, seekor rubah yang licik. Sebaliknya, putranya, Chu Xiang, jauh lebih tidak kompeten dan bahkan tidak bisa menyembunyikan kelemahannya sendiri. Terakhir, ada istri ketiga. Di permukaan, dia tampak cerdas dan tidak tertarik pada posisi kepala keluarga. Kenyataannya, dia hanya berhati-hati agar tidak mengungkapkan ambisinya. Lagi pula, ayah Chu Shu lebih menyukainya dan dia juga paling menyukai putranya, Chu Xiang. Namun, yang paling aneh dari mereka semua adalah ayahnya. Pria itu tidak pernah menunjukkan minat pada urusan keluarga, jadi Chu Shu secara alami berasumsi bahwa dia tidak terlalu peduli untuk memilih pewaris. Seperti yang diharapkan, istri pertama berpaling kepada Chu Shu, mengandalkan kesetiaan
kerahasiaan masa lalunya. Chushu yang lama akan memihaknya dan menentang keputusan ayahnya mengenai pewaris. Tapi yang mengejutkan semua orang, Chushu berdiri dan dengan jelas menyatakan bahwa dia mendukung keinginan ayahnya, baik istri pertama maupun kedua tertegun oleh reaksinya. Segera, Chu Kai, kakak laki-laki Chushu, angkat bicara dengan marah, menuntut untuk mengetahui omong kosong apa ini dan mendesak Chushu untuk meralat ucapannya. Chushu segera membalas, menunjukkan bahwa saudaranya itu bahkan belum menjadi kepala keluarga. Namun, dia berani bertindak begitu sombong di depan semua orang. Jika hari itu tiba, dia menjadi kepala keluarga. Chushu bahkan tidak perlu menjelaskan apa yang akan terjadi pada keluarga Chu. Chu Kai seketika menjadi marah, tetapi ayah mereka menyela, memerintahkannya untuk diam. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang akan mengubah keputusannya dan masalah ini sudah selesai. Melihat perkembangan ini, Chushu dengan tenang meminta agar ayahnya mengalokasikan lebih banyak tanggung jawab bisnis kepadanya. Dia telah mengelola tambang selama bertahun-tahun dan bahkan ayahnya tahu dia tidak bisa membuat kemajuan di bawah pembatasan saat ini. Chu Zongwang tidak pernah menyangka putranya tiba-tiba menjadi begitu ambisius. Sementara itu, ketiga istrinya menafsirkan deklarasi berani ini sebagai Chushu yang mengincar posisi pewaris. Pada saat itu, salah satu tetua, manajer utama, melangkah maju dan menunjukkan bahwa area pertambangan sudah termasuk dalam bisnis keluarga Chu, yang berarti Chushu tidak seharusnya melunjak. Sebagai tanggapan, Chushu memberi isyarat agar pria itu mendekat, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Manajer lalu mendekat, tetap mempertahankan kesombongannya, tidak menyadari batas yang dia langgar. Tanpa membuang waktu, Chu tiba-tiba memukul perutnya, membuatnya batuk darah, dan dia tidak berhenti di situ. Chushu terus menghajarnya tanpa ampun. Anggota keluarga lainnya hanya bisa menonton dengan ngeri saat serangan itu berlanjut. Tepat ketika ibu tirinya bertanya-tanya apakah Chushu sudah gila, ayahnya meledak dalam kemarahan, menuntut untuk mengetahui apakah Chushu berani tidak menghormatinya di depan semua orang. Baru saat itulah Chushu berhenti. Dia dengan tenang bertanya-tanya kapan seorang pelayan biasa mulai berbicara begitu bebas kepada tuan muda keluarga. Dia bahkan mempertanyakan apakah 1 tahun ketidakhadirannya dan pengasingan ayahnya telah membuat para pelayan melupakan posisi mereka. Chushu berkomentar bahwa ayahnya terlalu baik. Jika dia berada di tambang bersamanya, pelayan itu pasti sudah mati bahkan tanpa tahu apa yang terjadi. Dia tidak semurah hati ayahnya. Pria itu tidak bisa membantah. Meskipun manajer Lu berhubungan dengan keluarga istri pertama, dia tetaplah hanya seorang pelayan. Ayahnya menyadari bahwa pengasingannya memang menyebabkan beberapa pelayan melupakan posisi mereka. Untuk menghindari kehilangan muka, Chu Zongwang menghukum Chushu dengan memotong 3 bulan gajinya, menggunakannya untuk menutupi biaya pemulihan medis manajer Lu. Chushu menghormati keputusan ayahnya, tetapi tetap bersikeras bahwa dia tidak bisa bertahan hidup hanya dengan manajemen tambang. Jika dia diharapkan untuk bersaing dalam pertempuran suksesi. Sekarang Chu Zongwang terpojok. Dia mengakui dalam hati bahwa dia tidak pernah bermaksud agar Chushu berpartisipasi dalam pertempuran suksesi sejak awal, tetapi menolaknya sekarang akan menjadi pengakuan terbuka. Pada saat itu, istri pertama tiba-tiba angkat bicara, menunjukkan betapa konyolnya ini dan menekankan bahwa Chushu baru saja menyerang seseorang di depan seluruh keluarga. Sebagai tanggapan, Chu Zongwang bertanya dengan dingin apa yang dia harapkan darinya. Dia segera terdiam. Hasilnya, dia memberikan otoritas kepada Chu atas karavan perjalanan. Chushu membungkuk dengan hormat dan berterima kasih kepada ayahnya. Namun, dalam benaknya, dia mengejek istri pertama dan putranya. Meskipun latar belakangnya kuat, dia terus-menerus berdebat dengan ayahnya sementara putranya sama sekali tidak berguna. Sederhananya, mereka sudah tamat. Begitu saja, pertemuan keluarga berakhir dan Chu Zongwang membubarkan semua orang. Saat mereka pergi, istri kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chushu. Awalnya, dia percaya lawan utamanya adalah istri pertama, tetapi dia tidak pernah menyangka Chushu akan berubah begitu banyak hanya dalam 1 tahun. Kemudian, di kediaman nyonya kedua, Chu Shang segera bertanya kepada ibunya tentang orang-orang yang dia atur untuk membunuh Chushu. Wanita itu mengakui bahwa dia salah perhitungan dan meremahkannya. Tetap saja, dia menenangkan putranya agar tidak panik. Setelah tindakan Chushu di pertemuan tersebut, tidak mungkin dia akan menjadi penerusnya. Istri pertama dan putranya sudah tidak ada harapan, dan Chu Shang terlalu muda. Itu menyisakan Chu Shang sebagai kandidat yang paling cocok. Ketika putranya menyebutkan personel karavan, dia menunjukkan senyum licik. Orang-orang itu berada di bawah kendalinya, jadi dia yakin Chushu tidak akan bisa memengaruhi satupun dari mereka. Adegan berikutnya beralih ke apotek keluarga Chu. Chushu masuk bersama Gaoba. Ternyata dia datang untuk mengambil bagian sumber daya kultivasinya, sesuatu yang telah diabaikan selama bertahun-tahun. Gaoba menunjukkan hal ini, tetapi Chushu menjawab singkat bahwa keadaan telah berubah. Seperti yang diharapkan, salah satu pekerja menyapanya dengan ekspresi menghina, mengejek tuan muda sampah karena muncul di apotek. Pria itu menjadi semakin sombong ketika dia mengetahui dari Gaoba bahwa Chushu datang untuk mengambil sumber dayanya yang telah diambil oleh Chu Kai selama ini. Sedikit kesal, Chushu bertanya apakah dia pernah memberikan izin agar sumber dayanya diserahkan kepada Chu Kai. Pelayan bodoh itu menjawab bahwa jika dia punya masalah, dia harus membicarakannya dengan Chu Kai. Chushu hendak memberinya pelajaran. Sayangnya, pada saat itu, manajer tiba dan segera menampar bawahannya. Dia berteriak, bertanya, apakah kepala pria itu terbuat dari besi sehingga berani berbicara kepada tuan muda kedua seperti itu? Pekerja itu mencoba menjawab, tetapi ini hanya membuat manajer semakin marah saat dia bertanya apakah si bodoh itu bosan hidup. Menoleh dengan hormat kepada Chushu, manajer memohon pengampunan, menjelaskan bahwa pekerja itu hanya bodoh. Sebagai kompensasi, dia bahkan menawarkan pil kondensasi darah dan sumber daya kultivasi lainnya. Chushu pergi setelah memperingatkan bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi, membuat manajer
menghela napas lega. Masih bingung, pekerja itu bertanya mengapa dia ditampar. Manajer menjawab itu untuk kebaikannya sendiri. Pekerja itu terkejut saat manajer menjelaskan bahwa jika dia tidak campur tangan tepat waktu, Chushu akan menghajarnya begitu parah sehingga dia akan membayar tagihan medisnya sendiri. Dia lebih lanjut memperingatkannya untuk tidak pernah menyinggung Chushu lagi karena Chushu yang mereka lihat sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adegan berikutnya membawa kita ke kediaman kumuh milik protagonis kita. Di dalam, Gaoba tidak bisa berhenti membicarakan betapa luar biasanya protagonis kita di aula pengobatan tadi, tetapi dia menepisnya sebelum dengan serius. Menambahkan bahwa rasa takutlah yang benar-benar membuat orang menghormati seseorang. Mendengar hal ini, Gaoba menggaruk kepalanya dan mengaku tidak mengerti. Protagonis kita setuju, menunjukkan bahwa jika Gaoba benar-benar memahami hal-hal seperti itu, tidak mungkin dia masih tetap menjadi pelayan biasa setelah bertahun-tahun. Sekarang serius sekali lagi, protagonis kita berpikir bahwa dalam hal seni bela diri, bakat dan pemahaman keduanya memainkan peran utama. Karena saat ini dia kekurangan keduanya, dia memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada ketekunan. Dengan itu, protagonis kita menggunakan obat-obatan dan pil yang dia dapatkan dari apotek, mencatat bahwa manajer itu cukup pintar untuk segera menyelesaikan masalah dengan menawarinya lebih banyak sumber daya. Dengan persediaan ini, protagonis kita yakin, dia bisa mengumpulkan cukup energi untuk berkultivasi melalui seni bawaannya. Selain itu, protagonis kita mengungkapkan bahwa berkultivasi seni bawaan ini jauh lebih unggul daripada teknik biasa karena semakin sering seseorang berlatih, semakin kuat energi internal mereka. Setelah seharian berkultivasi, protagonis kita sudah bisa merasakan hasilnya dan memutuskan bahwa akhirnya tiba saatnya untuk berlatih dengan pedang. Sebelum memulai kultivasi tadi, dia telah menginstruksikan Gaoba untuk menyiapkan pasak kayu untuknya. Protagonis kita bergerak secepat kilat saat dia mengayunkan pedangnya. Ternyata, ini sendiri adalah bagian dari latihan untuk teknik naga biru lengan baju. Setelah sesi tersebut, Gaoba masuk membawa teh dan beberapa berita. Ternyata dia telah mengetahui bahwa manajer dan pemimpin karavan perjalanan semuanya adalah orang-orang yang terhubung dengan ibu tirinya, yang berarti akan sangat sulit bagi tuan mudanya untuk maju dengan lancar. Ketika protagonis kita bertanya bagaimana dia menemukan informasi ini, Gaoba menjelaskan bahwa dia mendengarnya secara tidak sengaja dari para pelayan yang bekerja untuk ibu tirinya. Setelah mendengar ini, protagonis kita menunjukkan senyum tipis. Tidak hanya jalang ini mencoba mempersulit hidupnya, tetapi dia juga ingin personel karavan mempermalukannya juga. Karena hal ini, dia memberitahu Gaoba bahwa mereka akan menuju ke Gunung Xiangmang keesokan harinya untuk menemui M. Akuo. Melihat ekspresi terkejut Gaoba, Chushu memberitahunya untuk tidak khawatir karena bandit tidak memakan orang. Selain itu, M. Akuo pasti akan menjadi tangan bantuan yang berguna. Keesokan harinya, protagonis kita akhirnya bertemu M. Akuo. Sebelum mengungkapkan apapun, dia pertama-tama menyarankan agar M. Akuo menyuruh anak buahnya pergi. Tetapi pria itu menggelengkan kepalanya, mengatakan bawahannya sudah seperti saudara baginya. Langsung ke intinya, protagonis kita menyatakan bahwa M. Akuo sebenarnya bukan seorang bandit. M. Akuo tertawa kecil sebelum bertanya bahwa jika dia bukan bandit, lalu apalagi dia? Saat protagonis kita menyebutkan bahwa M. Akuo sebenarnya adalah seorang buronan dan anggota dari 36 buronan dari utara, wajahnya seketika pucat karena terkejut. Tanpa ragu, M. Akuo tiba-tiba menyerang protagonis kita, tetapi serangan itu berhasil dihindari dengan mudah. Menutup jarak dalam sekejap, protagonis kita menghentikan belatinya tepat di leher M. Akuo. Dia segera memperingatkan M. Akuo untuk memerintahkan anak buahnya mundur. Dia mencatat bahwa meskipun M. Akuo menyembunyikan identitasnya, tidak akan lama sebelum Yan Utara memasang hadiah untuk kepalanya. Tentu saja, M. Akuo bertanya bagaimana protagonis kita tahu siapa dia sebenarnya. Protagonis kita menjelaskan bahwa untuk seorang bandit, M. Akuo bertarung dengan gaya bela diri ortodoks yang sama sekali tidak seperti buronan biasa. Belum lagi, dia pernah menggunakan kata kilian, sebuah istilah yang langsung dikaitkan dengan kavaleri besi kilian yang kebetulan berada di antara 36 buronan dari utara. Setelah mendengar semua ini, M. Akuo mengakui bahwa protagonis kita benar-benar mengesankan. Tentu saja, protagonis kita hanya tahu semua ini karena latar cerita gen tersebut. Dia menjelaskan bahwa sekitar 1 dekade yang lalu, Yan Utara jatuh ke dalam kekacauan, menyebabkan para buronan dari utara bangkit, berkuasa. Mereka bahkan menjadi cukup berani untuk menjara pengadilan kerajaan itu sendiri. Namun, Yan Utara kemudian pulih dan bergabung dengan Kota Salju Utara, sebuah sekte yang kuat. Para buronan itu terbunuh atau cacat selama penumpasan. Menurut gen tersebut, satu-satunya tempat di mana sisa-sisa yang selamat melarikan diri adalah Kabupaten Wei. Dengan penjelasan itu, M. Akuo menuntut untuk mengetahui apa yang diinginkan protagonis kita. Setelah mengungkap identitasnya, protagonis kita dengan tenang memberitahu dia bahwa dia tahu keberadaan pemimpin kavaleri besi kilian, Raja Surgawi berwajah merah panghu, yang ternyata adalah bos asli M. Akuo. Mendengar hal ini, M. Akuo segera mengasumsikan protagonis kita berbohong. Inilah sebabnya mengapa protagonis kita menjelaskan bahwa dia perlu bertemu atasan M. Akuo secara pribadi. Hanya dengan begitu kebenaran bisa diverifikasi. Dengan kondisi tersebut, Akuo memutuskan untuk memandu sang protagonis, meskipun ia memberitahu bahwa mencapai bos mereka di bagian utara pegunungan akan memakan waktu beberapa hari. Adegan beralih ke benteng bandit yang terletak jauh di dalam Xiangmang Utara. Rupanya, ada beberapa benteng yang tersembunyi di sepanjang pegunungan tersebut. Akuo meminta sang protagonis untuk menunggu sementara ia melapor kepada atasannya. Tak lama kemudian, seorang pria masuk. Akuo memperkenalkannya sebagai Han Bao, bosnya sekaligus pengawal pribadi pemimpin kavaleri besi kilian. Saat tiba, sang protagonis langsung ke inti pembicaraan sambil menyadari bahwa Han
Bao berada di alam kondensasi darah, yang berarti ia jauh lebih kuat darinya. Seperti yang diduga, Han Bao juga tidak mempercayai kliennya, bahkan mengancam akan membunuh sang protagonis jika ia berbohong. Sebagai tanggapan, sang protagonis menyuruhnya pergi ke gunung terpencil di wilayah Liodong di utara. Di sana, pemimpin kavaleri besi Qilian secara diam-diam memulihkan diri dari luka yang dideritanya setelah bentrok dengan istana kekaisaran. Melihat ekspresi terkejut mereka, sang protagonis mendesak agar mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pengintai itu bahkan akan menemukan simbol kavaleri besi Qilian di sana. Sang protagonis jujur tidak menyangka detail kecil dari dalam permainan ini akan menjadi begitu berguna. Setelah mendengar ini, Han Bao memutuskan untuk mengirim seseorang guna memverifikasi informasi tersebut. Di saat yang sama, ia bertanya apa yang diinginkan sang protagonis sebagai imbalan. Alih-alih menjawab langsung, sang protagonis bertanya apa rencana Han Bao setelah menemukan bosnya. Han Bao menjawab bahwa sudah sewajarnya baginya untuk mengumpulkan seluruh kekuatan benteng dan bersatu kembali dengan pemimpin mereka. Karena itu, sang protagonis menunjukkan bahwa Pang Hu masih dalam masa pemulihan. Mengumpulkan terlalu banyak orang di sekitarnya hanya akan menarik perhatian dan meningkatkan risiko ketahuan. Sebaliknya, Han Bao harus fokus mengumpulkan uang dan sumber daya kultivasi untuk mendukung pemulihan pemimpinnya. Han Bao merasa saran ini masuk akal, tetapi ia menunjukkan bahwa sang protagonis masih belum mengungkapkan apa yang ia inginkan sebagai gantinya. Sebagai jawaban, sang protagonis dengan tenang menyatakan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Han Bao untuk menghasilkan banyak uang. Kini, Han Bao menjadi sangat tertarik dan memintanya menjelaskan detailnya. Chu Shu memulai dengan menunjukkan betapa jenuhnya bisnis bandit saat ini. Terlalu banyak bandit yang beroperasi di wilayah tersebut menyebabkan kafilah dagang benar-benar meninggalkan area itu dan mengambil rute alternatif. Han Bao mendengarkan dengan saksama saat sang protagonis menjelaskan bahwa situasi ini terjadi hanya karena tidak adanya aturan. Ia mengusulkan agar daripada merampok kafilah secara langsung, Han Bao harus menegakkan ketertiban dengan menarik komisi dan melindungi kafilah selama sisa perjalanan mereka. Namun, Han Bao menunjukkan bahwa melakukan hal itu akan menjadikannya musuh bagi semua bandit lain di pegunungan. Hal ini membuat Chu Shu bertanya, apakah ia merasa takut? Han Bao langsung menjawab tidak, menjelaskan bahwa satu-satunya alasan ia tetap pasif hingga sekarang adalah karena ia sendiri terluka saat bentrok dengan istana kekaisaran. Sang protagonis diam-diam terkejut dengan wahyu ini. Jelas sekali ia telah meremehkan kekuatan sejati Han Bao. Terlepas dari itu, Han Bao mengakui bahwa sang protagonis telah memberinya ide yang brilian dan sekali lagi bertanya apa yang ia inginkan sebagai imbalan. Sang protagonis menyatakan hal yang sudah jelas. Ia ingin kafilah keluarga Chu melewati pegunungan Xiangmang dengan aman tanpa gangguan. Namun, ia juga ingin Han Bao secara pribadi membunuh seseorang untuknya. Han Bao segera setuju dan meminta detail lebih lanjut mengenai targetnya. Sang protagonis menjelaskan bahwa ketika waktunya tiba, ia akan mengirimkan informasinya terlebih dahulu. Han Bao tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, sang protagonis dengan santai menambahkan bahwa Han Bao juga harus merampok kafilah tersebut dan menganggapnya sebagai hadiah sambutan. Seketika itu juga, Han Bao tertegun dan bertanya-tanya apakah sang protagonis benar-benar menyuruhnya merampok kafilah itu sendiri. Sebagai tanggapan, sang protagonis dengan tenang mengklarifikasi bahwa kafilah itu milik keluarga Chu, bukan miliknya secara pribadi. Bos Han Bao setuju. Meskipun dalam hati ia tidak berpikir bahwa sang protagonis benar-benar kejam karena menargetkan keluarganya sendiri. Dengan itu, sang protagonis mengakhiri percakapan, mencatat bahwa ia akan mengirim informasi yang diperlukan sebelumnya melalui merpati pos. Kembali ke kediaman keluarga Chu, para pekerja sedang sibuk memuat barang ke kafilah. Masuklah sang protagonis dengan marah, yang segera menuntut untuk mengetahui siapa yang memberi mereka izin untuk berangkat. Manajer dengan cepat maju untuk menyapa dengan hormat, hanya untuk dibalas oleh pertanyaan dingin sang protagonis apakah ia orang yang bertanggung jawab. Sambil memasang senyum menjilat, manajer itu buru-buru menggelengkan kepala dan menunjukkan bahwa sang protagonislah yang sebenarnya berkuasa. Akibatnya, sang protagonis mengulangi pertanyaannya sebelumnya sambil juga bertanya tentang rencana perjalanan, biaya operasional, dan perkiraan keuntungan. Manajer itu dengan santai menepis interogasi tersebut, menjelaskan bahwa ia sudah menerima izin dari tuan keluarga, yaitu ayah sang protagonis. Ia dengan percaya diri meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan dengan berani menyatakan bahwa jika masalah apapun terjadi, ia bersedia menerima hukuman. Pada titik ini, sang protagonis hanya tertawa dalam hati, berharap pria itu tidak akan menyesali tindakannya nanti. Sementara itu, sang manajer salah mengartikan reaksi ini sebagai bentuk pengertian dan diam-diam meremehkan sang protagonis sebagai orang bodoh. Lagi pula, ia telah mengelola kafilah selama bertahun-tahun tanpa insiden. Terlepas dari itu, sang protagonis hanya mendoakannya beruntung. Saat kafilah berangkat, sang protagonis segera memerintahkan Gao Bei untuk memberitahu Han Bao. Kemudian, saat dalam perjalanan, anggota kafilah mulai mendiskusikan sang protagonis di antara mereka sendiri. Salah satu pria menyatakan kekhawatiran bahwa manajer mungkin telah menyinggungnya, mencatat bahwa sang protagonis telah berubah total belakangan ini. Manajer setuju, namun dengan santai menunjukkan bahwa mereka hanya bertanggung jawab kepada Chu Xiang, saudara kedua sang protagonis. Temannya mengangguk, tetapi masih bertanya-tanya apakah ia tidak takut akan pembalasan.
Manajer dengan percaya diri menjawab bahwa keluarga Chu memiliki aturan, yang berarti sang protagonis tidak dapat menyentuhnya bagaimanapun juga. Meski begitu, pria yang lain tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dan mengaku ia terus memiliki firasat buruk tentang semua ini. Pada saat itu, manajer mengingatkan semua orang bahwa jika mereka bertemu bandit, mereka harus segera meninggalkan kargo dan memprioritaskan keselamatan jiwa mereka terlebih dahulu. Akhirnya, malam tiba dan manajer memutuskan untuk mendirikan kemah di dalam gua yang cukup besar. Tanpa sepengetahuannya, seluruh kelompok baru saja melangkah langsung ke dalam jebakan sang protagonis. Saat bandit muncul, manajer segera berteriak agar semua orang lari, menyebabkan anggota kafilah tercerai-berai karena panik. Sayangnya bagi dia, Makuo sudah menunggu di dekat sana. Baru saat itulah manajer menyadari bahwa ini adalah penyergapan yang dipersiapkan dengan matang. Makuo dengan tenang setuju sebelum menyampaikan pesan sang protagonis kepadanya. Pada saat itu, pria malang tersebut akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat bagi dirinya. Akibatnya, Makuo membunuhnya seketika. Dengan masalah itu terselesaikan, Makuo memerintahkan anak buahnya untuk membuka kargo dan melihat hadiah sambutan seperti apa yang ditinggalkan sang protagonis untuk mereka. Berita tentang pembajakan kafilah segera sampai ke rumah keluarga Chu. Dalam perjalanan ke aula utama, Chu Xiang, saudara kedua sang protagonis, bertanya-tanya keras kepada ibunya jika semua ini mungkin saja perbuatan sang protagonis. Ibunya menggelengkan kepala, percaya bahwa sang protagonis tidak memiliki kemampuan untuk menyewa bandit. Meski begitu, ia bersikeras agar putranya tetap diam sampai mereka mendapatkan bukti nyata. Di dalam aula utama, para pekerja yang selamat baru saja selesai melaporkan semuanya kepada ayah sang protagonis. Ayah sang protagonis jelas tidak memiliki minat pada urusan bisnis dan praktis siap untuk mengabaikan semua orang dan kembali ke pengasingan sebelum sang protagonis tiba-tiba angkat bicara. Ia menunjukkan bahwa kru kafilah sekarang ketakutan dan tanpa pemimpin. Karena itu, ia ingin secara pribadi memimpin mereka melewati pegunungan Xiangmang sekali lagi. Tentu saja, semua orang tertegun. Melawan perintah Chu Zongwang adalah satu hal, tetapi dengan sukarela mengajukan diri untuk apa yang terlihat seperti kematian adalah kegilaan murni. Menekan kejengkelannya, ayah sang protagonis menuntut untuk mengetahui apa sebenarnya maksudnya. Ia menunjukkan bahwa sang protagonis tidak memiliki pengalaman mengawal kafilah dan mempertanyakan apakah ia hanya mencoba memicu masalah. Mendengar ini, sang protagonis dengan tenang menjelaskan bahwa seseorang harus mengambil kendali atas situasi ini segera. Selain itu, mereka tidak mampu menanggung penundaan. Jadi, sebagai keturunan langsung dari keluarga Chu, sudah wajar baginya untuk memikul tanggung jawab tersebut. Seperti biasa, Chu Zonggua menyadari bahwa sang protagonis benar. Bahkan, ia terkejut kapan sebenarnya putranya mengembangkan rasa tanggung jawab yang begitu kuat. Dengan itu, ia memberikan izin kepada sang protagonis untuk memimpin kafilah secara pribadi sambil memperingatkannya untuk tetap berhati-hati. Sang protagonis dengan hormat berterima kasih atas kesempatan tersebut. Sementara itu, Chu Xiang hanya bisa mendengus dalam hati, yakin bahwa saudaranya telah benar-benar kehilangan akal sehatnya dengan mengajukan diri untuk tugas yang begitu berbahaya. Adegan kemudian beralih keluar. Seperti yang diharapkan, dimanapun berita menyebar, pelayan yang bergosip tidak pernah jauh. Para pekerja kafilah merasa tidak berdaya setelah meninggalkan rekan-rekan mereka selama serangan, jadi tentu saja mereka kurang percaya diri untuk menghentikan para pelayan berbicara di belakang mereka. Saat itu juga, sang protagonis tiba dan dengan lantang memerintahkan orang-orang untuk bersiap berangkat menuju negara bagian Yan. Alih-alih kepatuhan, ia disambut dengan keluhan dan alasan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, sang protagonis menyadari betapa bodohnya ayahnya dalam hal-hal tertentu. Pria itu fokus sepenuhnya pada pelatihan bela diri sambil mengabaikan bisnis keluarga hingga tingkat yang berbahaya. Geram, sang protagonis meneriaki para pekerja karena membuat alasan dan menuntut siapapun yang benar-benar terluka untuk segera maju. Tentu saja, orang-orang itu langsung terdiam. Ini hanya membuat sang protagonis semakin marah. Keluarga Chu membayar para pengecut ini 10 kali lebih banyak daripada buruh biasa. Namun, mereka masih berperilaku seperti ini. Karena itu, sang protagonis memerintahkan Gao Bei untuk merekrut pekerja pengganti, menjanjikan keuntungan lebih tinggi dan manfaat tambahan. Begitu mereka mendengar ini, para pekerja segera mulai memohon kesempatan lain. Sang protagonis dengan dingin memberitahu mereka bahwa ia hanya akan memberi mereka satu kesempatan terakhir. Dan begitu saja, kafilah berangkat sekali lagi. Seolah-olah tepat waktu, salah satu bawahan Han Bao tiba-tiba muncul dengan sekelompok bandit yang menghalangi jalan sang protagonis. Para pekerja langsung panik. Dengan beberapa dari mereka mulai menyesali setiap keputusan hidup yang pernah mereka buat. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa seluruh situasi ini adalah bagian dari rencana sang protagonis. Sang protagonis hanya memberitahu Gao apa yang perlu ia lakukan. Dengan itu beres, sang protagonis melangkah maju dan dengan tenang memperingatkan para bandit bahwa jika mereka berani bergerak, kafilah akan segera membakar kargo. Para pekerja agak tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini karena bandit biasa-biasanya tidak peduli pada barang sama sekali. Sebagian besar dari mereka hanya menikmati membunuh dan menjarah saat itu juga. Saat itu, saudara Fang dengan bangga berjalan menuju sang protagonis dan berkomentar bahwa ia pasti punya nyali. Sebagai tanggapan, sang protagonis menantangnya berduel. Taruhannya sederhana. Jika sang protagonis kalah, saudara Fang bisa melakukan apapun yang ia inginkan dengan kafilah. Namun, jika sang protagonis menang, saudara Fang dan anak buahnya harus pergi dengan damai. Saudara Fang tertawa mengejek, mengatakan bahwa dengan kekuatan sang protagonis, itu sudah menjadi keajaiban jika ia bahkan bisa membunuh seekor
ayam. Meski begitu, ia menyetujui duel tersebut. Di dalam keluarga Chu, semua orang tahu bahwa selain Chu Zongwang sendiri, keturunan langsung terkuat adalah putra sulung Chu Kai. Tentu saja, para pekerja ketakutan untuk sang protagonis. Namun, yang mengejutkan semua orang, sang protagonis tiba-tiba bergerak seperti kilat dan menyerang lebih dulu. Saudara Fang dengan cepat menghindar sebelum membalas dengan tusukan pedang. Sang protagonis menangkis serangan itu dengan pedangnya sendiri. Apa yang terjadi kemudian adalah pertukaran pukulan yang sengit. Sekarang para pekerja hampir tidak bisa percaya dengan apa yang mereka saksikan, dan salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah sang protagonis telah sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini. Pada akhirnya, sang protagonis muncul sebagai pemenang, meskipun hanya karena seluruh pertarungan telah direncanakan sebelumnya. Melihat ini, saudara Fa mengakui kekalahan dan bersiap untuk pergi bersama anak buahnya. Namun, sang protagonis tiba-tiba menghentikannya. Para pekerja benar-benar tertegun dengan apa yang mereka lihat, mengabaikan reaksi mereka. Sang protagonis menjelaskan bahwa tidak ada jaminan mereka tidak akan bertemu kelompok bandit lain di kemudian hari. Karena itu, ia menawarkan untuk membayar saudara Fang sejumlah uang sebagai ganti untuk mengawal kafilah dengan aman. Saudara Fang segera setuju. Kru kafilah segera mulai mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri dan dengan cepat menyimpulkan bahwa hasil ini sebenarnya menguntungkan. Beberapa dari mereka bahkan bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah memikirkan ide seperti itu sebelumnya. Beberapa hari kemudian, di dalam ruang kultivasi pribadi sang tuan sejati, seorang tetua baru saja selesai melaporkan semuanya kepada ayah sang protagonis. Tetua itu menjelaskan bahwa sang protagonis berhasil menyelesaikan perjalanan dalam waktu 10 hari. Namun, ayahnya lebih peduli tentang apa yang mungkin terjadi jika rencana itu gagal. Tetua itu menjelaskan bahwa kelompok bandit yang ditemui sang protagonis sangat tangguh. Tentu saja, dengan orang-orang seperti itu yang melindungi kafilah, tidak ada bandit lain yang berani mendekat. Tidak hanya itu, tetapi para bandit tampaknya telah mengubah seluruh pengaturan tersebut menjadi sebuah bisnis. Mereka sekarang secara terbuka menarik biaya perlindungan kepada pedagang yang bepergian sebagai ganti perjalanan yang aman. Namun, ayah sang protagonis tiba-tiba menjadi geram ketika tetua menyarankan agar ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Chu Zongguang segera mengingatkan orang tua itu tentang penelitiannya, bersikeras bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang, terutama setelah membayar harga yang begitu mahal. Mendengar ini, sang tetua jelas tidak setuju, tetapi akhirnya meninggalkan ruangan tanpa bicara lebih lanjut. Sementara itu, sang protagonis telah berlatih tanpa henti sejak kembali dari negara bagian Yan. Bahkan Gao Bei memperhatikan hal ini, mencatat bahwa tuan mudanya tampak sangat bersemangat setelah perjalanan tersebut. Dalam pikirannya, sang protagonis tahu ia harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Dalam permainan, Chu Shu yang asli hanya menjadi penjahat setelah pergolakan besar dalam keluarga Chu. Sayangnya, permainan tidak pernah menjelaskan dengan benar apa yang terjadi. Ini berarti ia harus mempersiapkan diri sebelumnya jika ia ingin selamat dari bencana apapun yang akan datang. Selama ini, seseorang telah diam-diam mengamatinya dari bayang-bayang. Pengamat tersebut ternyata adalah saudara ketiganya, Chu Xiang, yang mengerutkan kening sambil berpikir bahwa sang protagonis telah mengambil alih kendali bisnis kafilah dan membuatnya sangat menguntungkan. Lupakan Chu Kai. Dengan tingkat ini, saingan terbesarnya mungkin justru menjadi sang protagonis. Saat itu juga, ibunya muncul dan bertanya kepada Chu Xiang apa yang sedang ia lakukan. Alih-alih menjawab, Chu Xiang memberitahu dia bahwa mereka tidak bisa membiarkan bisnis kafilah tetap berada di tangan sang protagonis lebih lama lagi. Awalnya, ibunya berasumsi ia menginginkan bisnis itu untuk dirinya sendiri. Namun, Chu Xiang menunjukkan bahwa ayah mereka tidak akan pernah menyerahkan otoritas seperti itu kepadanya secara langsung. Sebaliknya, ia berencana menggunakan adik laki-lakinya, Chu Xiang. Tentu saja, ibunya segera setuju karena Chu Xiang praktis adalah anak emas keluarga. Adegan berikutnya beralih ke kediaman istri ketiga. Seperti yang diharapkan, istri kedua datang mengunjungi istri ketiga dan putranya. Setelah bertukar formalitas, istri kedua bertanya tentang urusan bisnis Chu Xiang saat ini. Ibunya menjelaskan bahwa bisnis senjata tidak menghasilkan banyak keuntungan. Namun karena putranya masih muda dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi kepala keluarga, mereka sudah cukup puas dengan situasi mereka saat ini. Namun, saat istri kedua menyebutkan bahwa ia sebenarnya datang untuk menyajikan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang, baik ibu maupun anak itu tertegun. Dengan cepat pulih, istri ketiga bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi, mengingat tuan keluarga telah membagikan bisnis di antara semua putranya. Sebagai tanggapan, Ibu Chu Xian dengan santai bertanya apakah bisnis tidak bisa sekadar ditukarkan, sambil secara halus mengisyaratkan bahwa bisnis kafilah sang protagonis saat ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Mengejutkan, tidak ada yang mengira saudara bungsu akan menjadi begitu serakah. Begitu saja, baik sang protagonis dan adik laki-lakinya dipanggil ke kamar ayah mereka. Sang protagonis hampir tidak percaya ayahnya tiba-tiba menceramahi mereka tentang kesetiaan keluarga dan ikatan persaudaraan ketika hubungan mereka sudah sangat buruk sehingga mereka praktis bisa mulai saling membunuh tepat di depannya. Seperti yang diharapkan, ayahnya ingin sang protagonis menyerahkan bisnis kafilah kepada Chu Xiang agar anak laki-laki itu bisa mendapatkan pengalaman praktis. Betapa sangat nyaman. Ketika bisnis itu berbahaya, tidak ada yang menginginkan anak emas itu berada di dekatnya. Tapi sekarang rute tersebut aman, menguntungkan, dan
penuh dengan koneksi yang berguna, mereka tiba-tiba menyebutnya pelatihan praktis. Sungguh perlakuan anak emas yang klasik. Meskipun demikian, sang protagonis tahu tidak ada cara ia bisa secara terbuka menentang ayahnya, jadi ia segera menerimanya. Sang protagonis menyaksikan dalam diam saat ayahnya bahkan mengatur seorang ahli bernama Linky untuk secara pribadi melindungi Chu Xiang, menyebabkan anak muda itu dengan gembira berterima kasih kepada ayah mereka. Jika sang protagonis sebelumnya kesal, sekarang ia benar-benar marah. Sosok yang disebut ahli itu sebenarnya berada di alam kondensasi darah. Ketika keadaan berbahaya, yang diterima sang protagonis hanyalah pesan, berhati-hatilah dari ayahnya. Namun sekarang, seorang ahli sungguhan ditugaskan untuk mengawal adik laki-lakinya. Pilih kasih itu tidak mungkin lebih jelas lagi. Si bocah kecil juga menyadari hal ini dan menjadi terlihat sombong saat berterima kasih kepada sang protagonis. Sebagai tanggapan, sang protagonis hanya memberitahu Chu Xiang untuk berhati-hati dan menjaga dirinya dengan baik. Dari semua pilihan yang mungkin, si orang bodoh kecil itu sayangnya telah memutuskan untuk menyinggung orang yang paling buruk. Pada titik ini, ia jelas tidak akan bertahan dengan damai selama beberapa bab ke depan. Adegan berikutnya membawa kita ke halaman kafilah. Para pekerja sudah mendengar berita itu, meskipun tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menentang Tuan Muda keempat. Membicarakan iblis, anak itu sendiri segera tiba dengan pengawalnya dan dengan angkuh bertanya apakah ini kru kafilah. Manajer segera menjawab ya, menyatakan bahwa semua orang sudah dihitung. Saat Chu Xiang memerintahkan mereka untuk mulai berkemas karena mereka akan berangkat hari berikutnya, manajer dengan hati-hati mencoba memberi alasan kepadanya, menunjukkan bahwa para pekerja baru saja kembali kemarin. Biasanya, sang protagonis membiarkan mereka beristirahat setidaknya selama 4 hari sebelum perjalanan berikutnya. Sayangnya, sekadar menyebutkan nama sang protagonis sudah cukup untuk membuat Chu Xiang kesal. Manajer segera mencoba mundur, tetapi Chu Xiang dengan dingin memerintahkannya untuk tutup mulut sebelum mengancam akan memberhentikan semua orang dari tugas mereka. Melihat ini, seluruh kelompok dengan suara bulat menyimpulkan bahwa Tuan Muda keempat tidak tertahankan dan sombong. Keesokan harinya, sang protagonis bahkan membantu adik laki-lakinya memuat beberapa peti secara pribadi. Hanya untuk memprovokasi dia lebih jauh, si bocah kecil dengan sombong bertanya apakah sang protagonis memiliki sesuatu yang ingin ia katakan. Seperti biasa, sang protagonis hanya menasihatinya untuk tetap waspada. Selama perjalanan, Chu Xiang pergi sambil dalam hati mengejek sang protagonis, yakin bahwa dengan Lin Qian melindunginya, sama sekali tidak ada yang mungkin salah. Namun, apa yang tidak disadari oleh anak bodoh itu adalah bahwa sang protagonis telah membuat pengaturan di balik layar. Adegan berikutnya membawa kita ke benteng bandit. Di dalam, Bos Han Bao tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang protagonis. Karena Chu Shu, mereka tidak hanya mendapatkan kendali penuh atas gunung di atas bandit lain, tetapi mereka juga memulai bisnis yang sah yang mendatangkan keuntungan besar. Mengetahui kemana arah percakapan ini, Chu Shu bersikeras mereka bisa minum dan merayakannya nanti karena ia datang untuk sesuatu yang mendesak. Ketika Bos Han Bao bertanya-tanya siapa targetnya, sang protagonis secara belak-belakan mengungkapkan bahwa itu adalah adik laki-lakinya, Chu Xiang. Tentu saja, Bos Han Bao tertegun. Tidak setiap hari Anda melihat seseorang menargetkan saudara kandungnya sendiri. Namun, Bos Han Bao bertanya-tanya apakah ini akan seperti insiden sebelumnya di mana Chu membunuh manajer tetapi membiarkan orang lain hidup. Sang protagonis kemudian menjelaskan dengan benar bahwa ia tidak ingin adik laki-lakinya mati. Target sebenarnya adalah Lin Qian karena Chu Xiang masih darah dagingnya. Sekarang, Bos Han Bao memasang ekspresi seseorang yang tidak bisa memahami apa yang terjadi di dalam pikiran orang lain. Akhirnya, ia menjadi tidak bisa berkata-kata. Meskipun sang protagonis tidak ingin saudaranya terbunuh, ia tetap menginstruksikan Bos Han Bao untuk menyingkirkannya, yang praktis tidak ada bedanya dengan kematian bagi seseorang yang lahir dalam keluarga bela diri. Melihat ekspresinya, sang protagonis menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan saudaranya mati karena Chu Xiang adalah anak emas keluarga. Tentu saja, Bos Han Bao segera mengerti. Siapapun bisa mengatakan kepala keluarga mungkin menjadi gila jika itu terjadi. Namun, ia menjelaskan bahwa jika bukan karena cederanya, ia akan sudah berurusan dengan ayah sang protagonis dan nantinya juga keluarga Shen. Namun, sang protagonis menunjukkan bahwa pria itu belum sepenuhnya pulih, jadi ia tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia kemudian menyatakan bahwa ia ingin secara pribadi menyewa Makuo. Ini karena ia tidak memiliki banyak orang yang setia kepadanya selain Gao Bei. Selain itu, Makuo cerdik dan sangat terampil, menjadikannya pilihan yang sempurna. Namun, Bos Han Bao menunjukkan masalah, bertanya apa yang akan terjadi jika orang menemukan identitas Makuo. Sang protagonis meyakinkannya bahwa Makuo hanya beroperasi di wilayah selatan pegunungan Xiangmang, yang berarti tidak ada seorang pun di prefektur Tonga yang akan mengenalinya. Berbicara tentang Makuo, ketika ditanya apakah ia tertarik, ia segera setuju, mencatat bahwa ia merasa terkekang di dalam markas. Bagaimanapun, mengubah topik, Bos Han Bao menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka akan melanjutkan operasi tersebut. Sang protagonis menyarankan untuk menyerang kafilah saat dalam perjalanan pulang agar terlihat kurang mencurigakan. Karena itu, Bos Han Bao bersikeras mereka merayakannya dengan benar setelah misi selesai. Sang protagonis setuju, bercanda bahwa mungkin ia bahkan bisa membawa beberapa minyak bayi. Saat fajar menyingsing, sang protagonis pergi bersama Makuo dan bawahan langsungnya. Sepanjang jalan, kelompok itu bertemu dengan saudara Fang
yang bertanya-tanya keras mengapa Makuo berpakaian berbeda. Makuo memberitahu dia apa yang sudah kita ketahui sebelum bertanya apa yang dilakukan pria besar itu di sana. Saudara Fang dengan canggung menjawab bahwa mereka sedang menunggu kafilah keluarga Luo untuk memungut pajak dan biaya perlindungan, tetapi kafilah tiba jauh lebih awal dari yang diharapkan. Sang protagonis segera menghentikannya dan bertanya apakah yang ia maksud dengan keluarga Luo adalah klan Luo kecil dari kota Squangfong. Saudara Fang mengangguk, mencatat bahwa mereka menerima informasi itu dari jaringan intelijen sang protagonis. Karena itu, sang protagonis membuat permintaan khusus. Tentu saja, saudara Fang setuju tanpa ragu. Setelah menerima instruksinya, saudara Fang meyakinkan sang anak bahwa ia akan menangani tugas itu tanpa menimbulkan masalah. Adapun tentang apa semua ini, sang protagonis menjelaskan bahwa dalam permainan, keluarga Luo memperoleh koleksi kotak rahasia, beberapa diantaranya berisi harta karun dan teknik bela diri. Dalam alur cerita asli, ini akhirnya menyebabkan pemusnahan klan mereka setelah kabar tersebar. Dengan kata lain, sang protagonis merampok mereka praktis menyelamatkan mereka dari bencana. Akhirnya, waktu tiba bagi kafilah keluarga Luo untuk melewati pegunungan. Biasanya, ini adalah bagian di mana mereka seharusnya membayar pajak dan biaya pengawalan. Jadi ketika manajer kafilah menawarkan 10% dari nilai barang, saudara Fan tiba-tiba menjadi geram dan menepis uang itu, menyuruh mereka pergi dan meninggalkan kargo. Dan begitu saja, orang-orang itu segera melarikan diri. Berpaling ke arah sang protagonis, saudara Fan berkomentar bahwa tugas itu ternyata sederhana. Namun, ia menjadi bingung ketika sang protagonis secara khusus meminta kotak-kotak rahasia, sementara meninggalkan sisa kargo tidak tersentuh. Begitu saja, sang protagonis menyadari ia telah mengamankan harta karun yang luar biasa. Adegan berikutnya membawa kita ke rumah keluarga Chu. Di dalam kediaman protagonis, ia membuka kotak-kotak itu dan menemukan dua barang berharga. Yang pertama adalah manual bela diri. Manual pedang darah adalah teknik yang tidak lazim di tingkat ketiga dari alam transformasi. Tujuan utamanya adalah membunuh. Dalam permainan, itu adalah seni bela diri yang dikultivasi oleh sekte iblis. Barang kedua adalah bulu 1000 daun, senjata tersembunyi yang kuat yang dibuat oleh sekte perkasa selama peristiwa bencana. Satu senjata tersembunyi darinya mampu membunuh seseorang di alam bawaan. Dengan kata lain, seseorang di level ayah sang protagonis. Meskipun demikian, sang protagonis memutuskan untuk fokus mempelajari teknik pedang darah. 10 hari kemudian, kafilah Chu Xiang sedang dalam perjalanan kembali ke kediaman keluarga. Chu Xiang memakai senyum sombong di wajahnya, berpikir tentang betapa sangat mudahnya perjalanan itu, belum lagi keuntungan besar yang ia peroleh. Tepat waktu, saudara Fang dan anak buahnya memblokir jalan. Mengikuti kebiasaan biasa, salah satu pekerja mendekat dengan uang, tetapi saudara Fang segera menjadi kesal karena komisi itu terlalu kecil. Pekerja itu panik saat menjelaskan bahwa mereka tahu aturan dan tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang bodoh. Karena itu, saudara Fang bersikeras anak buahnya memeriksa kargo sebagai gantinya. Chu Xiang langsung menjadi geram dan hendak berbicara. Ketika salah satu pekerja dengan cepat menghentikannya, mengingatkannya bahwa ini adalah wilayah bandit dan mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang gegabah. Akibatnya, Chu Xiang tidak punya pilihan selain mengizinkan pemeriksaan. Begitu saja, anak buah saudara Fang mulai memeriksa kargo. Setelah pemeriksaan, salah satu bawahannya membisikkan sesuatu ke telinga saudara Fang. Ia kemudian berkomentar dengan lantang bahwa kargo itu bernilai sekitar 6.000 tael, yang berarti komisi sebelumnya yang mereka tawarkan jauh dari cukup. Muak, Chu Xiang akhirnya meledak. Ia berteriak menuntut untuk mengetahui apa hubungannya nilai kargo itu dengannya. Pelayan yang berdiri di sampingnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Langkah cerdasnya adalah membayar lebih alih-alih berdebat. Tampaknya pria itu baru sekarang menyadari bahwa Chu Xiang agak serakah. Tentu saja, saudara Fang bukanlah seseorang yang mentolerir omong kosong dari bocah manja. Karena itu, Chu Xiang bersikeras pamannya menangani situasi tersebut. Lin Qi melangkah maju, suaranya meneteskan kesombongan yang familiar saat ia menuntut mereka membiarkan mereka lewat sebelum saudara Fang melakukan sesuatu yang akan ia sesali. Chu Xiang segera mendukungnya dengan bangga, menyatakan bahwa ini adalah kekuatan seorang ahli sejati dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh bandit sampah. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan sang protagonis, mengejeknya sebagai pengecut yang mematuhi aturan bandit bahkan setelah memenangkan pertarungan. Mendengar ini, para pekerja menjadi yakin bahwa si bocah kecil itu serakah dan bodoh, terutama jika dibandingkan dengan sang protagonis yang menangani segalanya dengan kekuatan dan keanggunan seperti tuan muda bangsawan sejati. Benar saja, Bos Han Bao akhirnya melangkah maju, benar-benar muak dengan tantrum bocah manja itu. Saat Bos Han Bao berhadapan muka dengan Lin Qi, pupil pria itu langsung berkontraksi karena terkejut. Ia tidak pernah menyangka seseorang di alam kondensasi darah, seseorang yang dekat dengan terobosan ke alam bawaan, berada di antara jajaran bandit. Akibatnya, Lin Qian dengan cepat mencoba memberi alasan kepada Bos Han Bao, tetapi sayangnya pria itu tidak berniat mendengarkan. Semua orang menyaksikan saat Bos Han Bao dengan santai menebas seekor kuda dengan satu serangan. Untungnya, Lin Qian berhasil menghindari serangan itu, meskipun ia hampir tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya bahwa seorang bandit biasa mengetahui seni bela diri militer. Bos Han Bao mengayunkan pedangnya lagi sambil berkomentar bahwa ia benci istana kekaisaran. Saat pedang mereka beradu, perbedaan kekuatan menjadi jelas. Lin Qian langsung terdorong mundur dan Bos Han Bao tidak memberinya ruang untuk bernapas. Pada titik ini, Lin Qian hanya bisa menyaksikan hidupnya terlintas di depan matanya. Dan begitu saja, ia dibunuh oleh Bos Han Bao. Hasilnya, membuat Chu Xiang benar-benar tertegun karena ia tidak pernah menyangka segalanya akan berakhir seperti ini. Segera setelah itu, Bos Han Bao memerintahkan anak buahnya untuk menyita kargo. Mengetahui apa yang akan terjadi, Chu Xiang panik dan sekali lagi mencoba menggunakan nama keluarganya
sebagai perisai. Pekerja yang berdiri di sampingnya hanya bisa mendesak kasihan, mencatat bahwa nama keluarga Chu tidak berarti apa-apa di pegunungan ini. Bertentangan dengan ekspektasi para pekerja, Bos Han Bao memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chu dengan menyelamatkan nyawa Chu Xiang. Namun, kargo dan para pekerja adalah masalah yang sama sekali berbeda. Chu Xiang menyaksikan saat pekerja-pekerjanya dibantai satu demi satu. Namun, ia tidak peduli sedikitpun selama ia selamat. Tetapi yang mengejutkannya, Bos Han Bao tiba-tiba meraih dirinya dan melemparkannya ke tanah. Menggunakan kakinya, bandit itu dengan kasar mematahkan setiap anggota tubuh di tubuh Chu Xiang sambil mengingatkannya bahwa ia hanya berjanji untuk menyelamatkan nyawanya. Ia tidak pernah mengatakan ia tidak akan menghajarnya. 3 hari kemudian, Chu Shu terlihat berlatih dengan teknik pedang darah. Setelah ia selesai, Ma Kuo, yang telah mengamati dengan tenang, tidak bisa tidak bertanya-tanya di mana tuannya mempelajari teknik yang begitu. Tidak lazim karena itu jelas bukan sesuatu dari jalan yang benar. Sebagai tanggapan, Chu Shu dengan tenang menunjukkan bahwa tujuan seni bela diri adalah untuk membunuh. Jadi, tidak masalah teknik apa yang digunakan pengguna. Jawaban itu membuat Ma Kuo sangat terkesan. Ia juga dalam hati mencatat kemajuan pesat Chu Shu. Hanya beberapa hari yang lalu, pria itu berjuang untuk membunuh Lian Laosan, tetapi sekarang Ma Kuo tidak lagi percaya diri ia bisa mengalahkan tuannya. Pada saat itu, salah satu bawahan Chu Shu masuk dengan sebuah laporan. Isinya sudah diketahui semua orang. Setelah mendengarnya, Chu Shu menyadari ayahnya pasti marah, jadi ia memutuskan untuk menuju aula keluarga. Di dalam aula keluarga, Chu Xiang terbaring di atas tandu dengan keempat anggota tubuhnya dibalut perban. Seorang tabib melangkah maju untuk menjelaskan situasi, menyebabkan ayah Chu Shu meledak dalam kemarahan setelah mengetahui bahwa putranya akan tetap terbaring di tempat tidur dan lumpuh seumur hidup. Mencoba memicu masalah, Chu Xiang, saudara ketiga Chu Shu, mempertanyakan reaksinya yang tenang. Ia bahkan bertanya apakah Chu Shu diam-diam menikmati penderitaan adik laki-laki mereka atau mungkin jika ia mendalangi semuanya sendiri. Bertindak marah, Chu Shu segera membalas, bersikeras bahwa ia lebih marah daripada orang lain karena dialah yang menyerahkan bisnis itu kepada Chu Xiang sejak awal. Bahkan jika ia menangis sekarang, itu tidak akan menyembuhkan Chu Xiang. Berpaling ke arah ayahnya, Chu Shu bersikeras bahwa ini bukan waktunya untuk air mata dan mengatakan mereka perlu memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mendengar ini, ayahnya mengizinkannya untuk mengungkapkan pemikirannya. Saran Chu Shu bermuara pada 2 pilihan. Yang pertama adalah pembalasan. Namun, pilihan itu hampir mustahil karena para bandit berhasil membunuh seseorang sekuat Lin Qi. Jika mereka memilih untuk melawan secara sembarangan, keluarga Chu bisa menderita kerugian yang lebih besar. Pilihan kedua adalah melupakan masalah ini sama sekali karena bisnis itu tidak bisa terus menanggung kerugian. Ayahnya memasang ekspresi berpikir sambil menimbang saran sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa Chu Shu benar. Tidak mengherankan, hampir semua orang setuju dengan pilihan kedua karena yang pertama terlalu berisiko. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar tahu kekuatan penuh para bandit. Seluruh keluarga berbicara serempak mendesak sang patriar untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Melihat ini, Chu Shu hanya bisa mendengus dalam hati. Baginya, sisa keluarga tidak lebih dari burung pemakan bangkai. Setiap dari mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak ada yang benar-benar peduli pada keluarga Chu. Meskipun demikian, istri ketiga terus menuntut keadilan bagi putranya. Sebagai tanggapan, ayah Chu Shu dengan dingin bertanya kepadanya apa yang sebenarnya ia harapkan untuk ia lakukan. Ia tidak bisa mempertaruhkan seluruh keluarga untuk satu putra yang terbaring di tempat tidur dan ia bahkan curiga anak laki-laki itu membawa bencana ini pada dirinya sendiri. Manajer utama juga melangkah maju, menjelaskan bahwa mencari pembalasan tidaklah bijaksana. Sebaliknya, mereka harus sekadar menghormati para bandit dan wilayah mereka. Jika mereka mencoba mengubah rute menuju negara bagian Yan, mereka hanya akan mengumpulkan kerugian besar. Karena itu, ayah Chu Shu bertanya apakah ada yang bersedia mengambil alih bisnis kafilah. Sayangnya, putra-putranya yang sah adalah sekumpulan pengecut. Belum lagi, para bandit dengan mudah membunuh seseorang sekuat Lin Qian. Tentu saja, perhatian semua orang beralih ke Chu Shu. Manajer tua itu bahkan menunjukkan bahwa Chu Shu sebelumnya mengelola bisnis kafilah dengan sukses, yang berarti ia bisa kembali memegang kendali. Namun, Chu Shu segera menyadari pria tua itu mencoba menggunakannya sebagai kambing hitam. Meski begitu, manajer tua itu tidak sepenuhnya menentangnya. Ketika ayah Shu setuju dengan saran tersebut, manajer tua itu tiba-tiba bertanya apakah keluarga masih mengikuti aturan rumah. Chu Shu mengerutkan kening dan menuntut untuk mengetahui pertanyaan macam apa itu, karena tentu saja mereka masih mengikuti aturan. Akibatnya, Chu Shu dengan tenang mulai mencantumkan kontribusinya pada bisnis kafilah dan bagaimana ia membuatnya menguntungkan. Namun terlepas dari semua itu, ayahnya mengalihkan kendali kepada Chu Xiang dalam sekejap mata. Sekarang setelah keadaan menjadi salah, mereka tiba-tiba menginginkannya untuk bertanggung jawab lagi. Chu Shu secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan mengikuti perintah ayahnya kecuali ia diberi kepemilikan dan otoritas penuh atas bisnis tersebut. Pembangkangannya yang terbuka membuat seluruh keluarga tertegun, terutama istri kedua dan putranya. Bahkan ayahnya geram dan hampir mencabut otoritasnya di tempat. Sayangnya, pria itu terpojok. Selain Chu Shu, tidak ada satupun putranya yang memiliki keterampilan atau pengalaman yang diperlukan untuk menangani bisnis kafilah. Melihat ini, istri ketiga mencoba menuduh Chu Shu lebih peduli pada bisnis daripada keluarga. Namun, Chu Shu segera membungkamnya dengan menunjukkan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan keadaan putranya saat ini. Muak dengan pertengkaran itu, ayah Chu Shu akhirnya memerintahkan Chu Xiang untuk secara permanen diberhentikan dari bisnis kafilah dan semua urusan keluarga lainnya. Dengan satu perintah itu, Chu Xiang secara efektif tersingkir dari pertarungan suksesi. Berpaling ke arah Chu Shu, sang patriar memberinya kendali penuh atas bisnis sekali lagi dan bahkan mengompensasinya dengan uang tambahan untuk
masalah yang ia alami. Chu Shu dengan tenang berterima kasih kepada ayahnya. Kemudian, di dalam departemen akuntansi, Chu tiba untuk mengambil uangnya. Melihat jumlah besar yang tercatat di atas kertas, ia akhirnya menyadari sesuatu. Awalnya, ia percaya ia hanya bersaing melawan 3 orang bodoh dan keturunan mereka. Tetapi musuh sejati selama ini adalah ayahnya sendiri karena ayahnya tidak pernah benar-benar berencana untuk mengakui dirinya. Akibatnya, rencana Chu Shu menjadi sangat sederhana. Bunuh semua saudara laki-lakinya yang tersisa dan jadilah satu-satunya pewaris yang tersisa. Bab berikutnya dimulai 1 bulan kemudian. Di dalam kediaman istri kedua, wanita itu mengakui bahwa Chu Shu telah menjadi lawan yang jauh lebih tangguh daripada Chu Kai. Ia menghela napas menyesal, menyatakan bahwa jika ia tahu segalanya akan menjadi seperti ini, ia akan membangun hubungan yang baik dengan Chu Shu sejak awal. Putranya setuju dengan sepenuh hati karena saat ini, Chu Shu menarik semua perhatian di dalam keluarga. Sayangnya, ayah mereka tidak menyukai siapapun yang terus-menerus menyebabkan masalah. Jika mereka ingin berurusan dengan Chu Shu, istri kedua percaya mereka perlu berpikir di luar kotak. Pada saat itu, Chu Sha menyarankan untuk mengunjungi ayahnya, kakeknya. Rupanya, dojo pria itu telah tumbuh secara signifikan selama dekade terakhir. Adegan berikutnya membawa kita ke dojo Ding Kai-san, milik ayah istri kedua. Di dalam, Ding Kai-san tampak kecewa seperti ayah yang tegas pada umumnya. Rupanya, pria itu awalnya ingin putrinya menikah dengan keluarga Chen. Namun orang yang tidak berakhir ia nikahi sekarang telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan bahkan melampaui ayah Chu Shu dalam kultivasi. Putrinya dengan cepat memberitahu dia bahwa ia datang untuk meminta bantuan, bukan untuk meratapi masa lalu karena tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu sekarang. Saat ia menyebutkan membantu cucunya mengamankan posisi kepala keluarga, Ding Kai-san mendengus. Ia menunjukkan bahwa suaminya masih relatif muda, yang berarti ia akan mungkin mati jauh sebelum putranya mewarisi posisi itu. Wanita itu segera menjadi girang ketika ia mengungkit rumor baru-baru ini tentang Chu Shu yang membuat kesepakatan bisnis besar dengan pedagang bangsawan dari negara bagian Yan. Terlepas dari itu, Ding Kai-san dengan tenang mencatat bahwa masih ada kesempatan. Jika Chu Shu gagal memenuhi tuntutan kontrak, maka reputasi yang ia bangun dengan susah payah untuk dirinya sendiri akan benar-benar runtuh. Putrinya mengangguk setuju sebelum menjelaskan bahwa meskipun ia mengendalikan tambang selatan, ia tidak bisa secara langsung melakukan apapun yang akan merusak bisnis keluarga karena suaminya akan menjadi marah. Mendengar ini, Ding Kai-san mengusulkan rencana sederhana. Alih-alih menahan biji, mereka seharusnya sekadar menjualnya. Logikanya terdengar masuk akal, tetapi putrinya dengan cepat menunjukkan bahwa biji itu sangat mahal, bernilai puluhan ribu perak. Ia tidak mengenal siapapun yang mampu membeli jumlah itu dalam satu transaksi. Setelah mendengar ini, pria tua itu menyarankan untuk menjual semuanya kepada keluarga Li. Saat ia menyebutkan bahwa suaminya tidak akan keberatan selama ada keuntungan yang terlibat, ia segera tidak setuju karena keluarga Chu dan Li adalah musuh bebuyutan. Kecewa, Ding Kai-san menunjukkan bahwa keraguan putrinya itulah yang menahannya. Namun, ia bertanya berapa banyak biji yang dihasilkan tamban setiap bulan. Mengejutkan, ia mengakui ia tidak tahu. Namun, jika ia harus memperkirakan, itu mungkin sekitar 50.000 kati. Dengan itu, Ding Kai-san menyuruhnya untuk mulai membuat pengaturan segera sambil diam-diam berpikir dalam hati bahwa putrinya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Di matanya, ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan keuntungan besar sekaligus membantunya. Keesokan harinya, biji olahan dikirim langsung ke dojonya. Ding Kai melangkah keluar dan bertanya berapa banyak yang dikirim. Pekerja itu dengan hormat menjelaskan bahwa jumlah totalnya adalah 57.000 kati. Pria itu langsung terkejut saat Ding Kai-san dengan santai menyuruhnya mengubah angka-angka itu. Melihat pekerja itu ragu dan menolak, Ding Kai-san dengan dingin bertanya apakah ia harus mengingatkan pria itu siapa dirinya, memperjelas bahwa ini bukan permintaan. Pekerja malang itu hanya bisa meminta maaf dengan patuh. Sementara itu, Ding Kai-san dalam hati memutuskan bahwa inilah saatnya untuk menuju keluarga Li. Adegan berikutnya beralih ke kediaman keluarga Li. Di dalam aula utama, tuan muda ketiga, Li Xiao, duduk bersama Ding Kai-san. Pria tua itu memuji betapa baiknya kinerja bisnis keluarga Li sejak ayah mereka meninggal, menyebabkan Li Xiao berterima kasih dengan sopan atas pujian tersebut. Namun, rubah tua yang licik itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan ke arah Shu. Li Xiao segera menjadi geram, terutama setelah mengingat bagaimana Chu Shu mempermalukan bawahannya, Li Jing, dan bahkan membunuh salah satu anak buahnya kembali di kota Yuan Bao. Tersenyum tipis, Ding Kai-san akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya dari kunjungannya sebelum menjelaskan semuanya yang melibatkan keluarga Chu. Setelah penjelasannya yang panjang, pria tua itu berakhir dengan bertanya apakah Li Xiao tertarik untuk membeli biji tersebut. Tentu saja, Li Xiao segera setuju. Bahkan, ia menawarkan harga yang sedikit lebih tinggi dari nilai pasar. Dengan itu, kesepakatan diselesaikan. Ding Kai-san memberitahu pria muda itu untuk bergerak cepat dan mengangkut biji tersebut sesegera mungkin sambil diam-diam memikirkan jumlah uang yang sangat besar, yang baru saja ia hasilkan untuk dirinya sendiri di balik layar. Saat ia pergi, kakak laki-laki Li Xiao, Li Cheng, bersama dengan saudara keduanya, Li Yun, memasuki aula. Kedua pria itu berkomentar bahwa Ding Kai-san adalah rubah tua yang hanya bertindak jika itu menguntungkan dirinya sendiri, yang berarti Li Xiao bisa dengan mudah mengalami kerugian dengan bermitra dengannya. Melihat dua kakak laki-lakinya, Li Xiao memberi mereka penjelasan singkat tentang diskusinya dengan Ding Kai-san. Setelah mendengar semuanya, kakak laki-laki, Li Cheng, segera menyatakan bahwa ini adalah ide yang buruk. Dari perspektifnya, alasan mengapa baik keluarga Shen maupun keluarga Chu tidak bergerak melawan keluarga Li
terjadi baru-baru ini adalah karena kedua keluarga sibuk dengan masalah internal mereka sendiri. Li Xiao dengan meremehkan menunjukkan bahwa Ding Kaisan hanya melakukan ini untuk membantu cucunya mengamankan posisi kepala keluarga. Jika mereka berhasil, maka keluarga Chu akhirnya bisa menjadi sekutu mereka. Mendengar ini, Li Chang memperingatkannya untuk menangani masalah ini dengan tenang tanpa menarik perhatian. Namun, Li Xiao hanya mengeluh bahwa kakak laki-lakinya terlalu berhati-hati. Dan biasanya, saat seseorang mengatakan tidak ada yang bisa salah, semuanya segera menjadi salah. Keesokan harinya, Chu Shu sedang berada di tengah latihan ketika salah satu pekerja kafilah tiba-tiba menyela dia dengan laporan mendesak. Saat Chu Shu memarahi pria itu karena menerobos masuk dengan gegabah, pekerja itu dengan cepat menjelaskan bahwa seseorang di dalam keluarga diam-diam menjual tumpukan biji terbaru. Lebih penting lagi, biji yang ditujukan untuk pedagang bangsawan dijual langsung ke ayah istri kedua. Saat Chu Shu mendengar bahwa Li Xiao sendiri saat ini sedang mengawasi transportasi biji tersebut, seringai tipis muncul di bibirnya. Melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk membunuh seseorang, Chu Shu dengan tenang memberitahu Ma Kuo untuk mengumpulkan orang-orang karena mereka langsung menuju ke dojo Ding Kaisan. Sementara itu, Li Xiao tetap sama sekali tidak menyadari bencana yang mendekatinya. Tiba-tiba, Chu Shu tiba dan dengan dingin bertanya-tanya apakah Li Xiao benar-benar mengerti apa yang baru saja ia lakukan. Li Xiao dengan tenang membalas bahwa ia hanya membeli biji dari Ding Kaisan dan bertanya apa hubungannya dengan Chu Shu. Sebagai tanggapan, Chu Shu bertanya apakah pria itu benar-benar berniat memicu konflik antara keluarga mereka hanya karena sekadar tumpukan biji. Li Xiao langsung menjadi geram. Ia menunjukkan bahwa keluarga mereka telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Belum lagi, Chu Shu mempermalukan dan memukuli anak buahnya di kota Yuanbao, sesuatu yang hampir dilupakan Chu Shu. Meski begitu, Chu Shu dengan santai bertanya-tanya apakah Li Xiao benar-benar ingin membuat masalah sebesar itu hanya karena beberapa pelayan yang nakal. Melihat bahwa Li Xiao menolak untuk mundur, Chu Shu segera menyerang. Li Xiao nyaris tidak berhasil memblokir serangan mendadak itu. Namun, dampaknya memaksanya mundur, meninggalkannya benar-benar terkejut dengan seberapa kuat Chu telah menjadi. Tanpa memberinya ruang untuk bernapas, Chu Shu menyerang sekali lagi. Setelah beberapa kali pertukaran, Chu secara bertahap memenangkan posisi unggul. Dan saat Li Xiao kehilangan pedangnya, ia langsung menyadari, ia sudah tamat. Tentu saja, Chu Shu tidak ragu untuk melakukan pukulan mematikan. Semuanya akan berakhir jika Ding Kaisan tidak masuk. Menggunakan teknik tangan emas halusnya, pria tua itu memblokir serangan sang protagonis dan dengan dingin bertanya apakah ia benar-benar berani membunuh seseorang di depan dojonya. Sang protagonis mundur selangkah, mencatat bahwa pria tua itu benar-benar melakukan upaya besar untuk melindungi cucunya. Jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu ia tidak bisa mengalahkannya saat ini karena Ding Kaisan sedikit lebih kuat darinya. Meski begitu, sang protagonis meninggalkan ancaman, menyatakan bahwa orang luar tidak berhak mencampuri urusan keluarga Chu. Karena Ding Kaisan bersikeras ikut campur, segalanya tidak akan berakhir dengan baik baginya. Menyaksikan sang protagonis pergi, Li Xiao dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya, bersyukur bahwa Ding Kaisan menyelamatkannya. Namun, ia tidak bisa tidak menyebutkan betapa aneh dan tidak lazim teknik pedang sang protagonis sekarang. Pria tua itu setuju, percaya teknik seperti itu jelas tidak termasuk dalam jalan yang benar. Dalam perjalanan kembali, bawahan sang protagonis bertanya-tanya keras mengapa ia tidak menyelesaikan pertarungan. Berasumsi pria tua itu seharusnya sudah lemah di usianya. Sang protagonis menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa Ding Kaisan sebenarnya lebih kuat darinya saat ini. Belum lagi, ada terlalu banyak orang di dalam dojo. Bertarung di sana akan menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meski begitu, sang protagonis berjanji bahwa ia akan berurusan dengan pria tua itu nantinya. Untuk saat ini, bagaimanapun, ia perlu kembali ke Chu Menxiang keluarga untuk melihat apa yang sedang direncanakan oleh ibu tiri dan adik laki-lakinya setelah mereka berani menggigit tangan yang memberi mereka makan. Adegan berikutnya beralih ke aula utama keluarga Chu. Di dalam, protagonis kita melaporkan seluruh situasi dan mempertanyakan mengapa keluarganya menjual biji besi kepada keluarga Li, klan yang selama bertahun-tahun ingin mereka tekan. Mendengar hal itu, istri utama dan putranya diam-diam menyeringai, merasa puas karena protagonis kita dan istri kedua mulai saling berselisih. Seperti yang sudah diduga, ayah protagonis kita segera menuntut untuk mengetahui siapa yang mengatur pengkhianatan ini. Istri ketiga mengaku tidak tahu apa-apa, hanya menyatakan bahwa biji besi itu dijual kepada ayah dari istri kedua. Hal ini menyebabkan ayah protagonis kita mempertanyakan bagaimana biji besi tersebut akhirnya jatuh ke tangan keluarga Li. Tanpa ragu, istri kedua menjelaskan bahwa ayahnya memang berniat menggunakan biji besi tersebut untuk menempa senjata sendiri. Namun, karena keluarga Li menolak untuk bekerja sama, dia tidak punya pilihan selain menjual biji besi itu kepada mereka. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan fakta bahwa ayahnya memperoleh keuntungan besar dengan menjual 50.000 cadi biji besi di atas harga pasar. Selain itu, istri kedua mengingatkan ayah protagonis kita bahwa ayahnya sendiri berkontribusi besar bagi kebangkitan keluarga Chu. Tanpa dukungan Ding Kaisan, keluarga Chu tidak akan pernah bisa mengukuhkan posisi mereka di prefektur Tongzhou. Tentu saja, hal ini membuat ayah protagonis kita jauh lebih tenang. Bagaimanapun, dia benar. Dan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh, secara teknis keluarga tidak mengalami kerugian apapun. Meski begitu, pria itu memperingatkannya untuk tidak menganggapnya bodoh. Dia menegaskan bahwa dia tahu dia berkolaborasi dengan keluarga Li dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada lagi lain kali. Dengan itu, sang patriark sejati menyatakan masalah selesai dan membubarkan seluruh keluarga. Protagonis kita jelas murka. Sementara itu, ibu tiri dan adik laki-lakinya diam-diam mengejeknya, menunjukkan bagaimana sang patriark hanya menutup mata terhadap seluruh masalah ini, seolah-olah protagonis kita bahkan bukan bagian dari keluarga. Sayangnya bagi mereka, ini justru
memberi lampu hijau bagi protagonis kita untuk melanjutkan apapun yang telah direncanakannya selama ini. Saat dia melangkah keluar dan bertemu kembali dengan bawahannya, protagonis kita segera menyatakan bahwa pertemuan itu tidak berjalan sesuai rencana. Karena itulah, dia sekarang berniat untuk membunuh Li Xiao secara pribadi. Makuo tertegun sepenuhnya. Hal ini karena protagonis kita bermaksud untuk membuktikan sekali dan untuk selamanya siapa yang benar-benar layak mendapatkan posisi pewaris. Karena itu, Makuo menyarankan untuk mendapatkan bantuan bos Hanba. Namun, protagonis kita menggelengkan kepala, mengatakan bahwa Li Xiao telah memberinya ide yang lebih baik tentang bagaimana melanjutkan rencananya. Sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, adegan berpindah ke lokasi berbeda di dalam sebuah penginapan. Li Jing duduk sendirian sambil minum, merenungkan bagaimana tuan muda ketiganya benar-benar menghancurkan rencana protagonis kita. Namun pada detik berikutnya, pria itu hampir melompat karena ketakutan ketika Makuo tiba-tiba muncul di belakangnya, dengan tenang menginformasikan bahwa tuan mudanya ingin berbincang secara pribadi dengannya. Pelayan malang itu tidak punya pilihan selain mengikuti Makuo. Tak lama kemudian, Li Jing sangat terkejut saat mengetahui bahwa tuan muda Makuo sebenarnya adalah protagonis kita sendiri. Mengabaikan kepanikan pelayan tersebut, protagonis kita dengan tenang menyuruhnya duduk. Sementara itu, pikiran Li Jing berpacu dengan ketakutan saat dia bertanya-tanya apakah protagonis kita berencana untuk membunuhnya. Sebaliknya, protagonis kita memutuskan untuk menggunakan keserakahan pria itu demi keuntungannya. Dia tahu Li Jing bukan tipe orang yang mau puas menjadi pelayan biasa selamanya. Karena itu, protagonis kita menempatkan bahan kultivasi dan sumber daya berharga di depannya. Keserakahan di mata Li Jing menjadi jelas saat dia menatap harta karun tersebut, bertanya-tanya apakah itu benar-benar untuknya. Protagonis kita menegaskan bahwa segalanya bisa menjadi miliknya dengan satu syarat. Li Jing harus mengungkapkan rute yang digunakan tuan mudanya untuk mengangkut biji besi. Pelayan itu segera menjadi gugup dan bertanya apa sebenarnya rencana protagonis kita. Ekspresi protagonis kita berubah dingin saat dia menunjukkan bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Li Jing bersedia mengambilnya. Tentu saja, Li Jing tidak membuang waktu untuk menerima kesepakatan itu. Dia dengan rakus mengambil semua sumber daya sebelum dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Makuo masuk, masih tidak percaya bahwa tuan mudanya tahu pelayan itu akan membocorkan rahasia keluarga Li dengan begitu mudah. Protagonis kita hanya menjelaskan bahwa Li Jing secara alami serakah dan haus kekuasaan. Pria seperti dia tidak akan pernah bisa merasa puas hanya menjadi pelayan seumur hidupnya. Makuo hanya bisa setuju, menyadari sekali lagi betapa tak terduga hati manusia sebenarnya. Adegan berikutnya beralih ke kediaman keluarga Li. Di dalam, saudara-saudara Li mendiskusikan protagonis kita. Saudara kedua menyebutkan mendengar bahwa adik laki-laki mereka kalah melawannya. Li Xiao dengan enggan setuju, mengakui bahwa protagonis kita sangat luar biasa. Meskipun masih berada di alam kultivasi terendah, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan, Li Xiao mencurigai protagonis kita tidak bertarung dengan serius selama bentrokan mereka sebelumnya. Karena itu, saudara tertua menyarankan agar Li Xiao membawa paman mereka sebagai pengawal karena pria itu sudah berada di alam kondensasi darah. Namun, saudara bungsu mempertanyakan apakah tindakan pencegahan seperti itu benar-benar diperlukan, terutama karena pegunungan Xiangmang sekarang beroperasi di bawah aturan yang ketat. Meski begitu, saudara tertua bersikeras bahwa inilah alasan mengapa Li Xiao harus membawa paman mereka bersamanya. Di masa-masa berbahaya, selalu lebih baik aman daripada menyesal. Dan begitu saja, kelompok itu memulai perjalanan mereka keesokan harinya. Li Xiao bepergian bersama pamannya, Li Jiang, yang meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Li Xiao berterima kasih dengan tulus karena menemaninya. Tetapi yang mengejutkan mereka, protagonis kita tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dengan tenang menyatakan bahwa Li Xiao memiliki sesuatu yang menjadi miliknya. Li Xiao terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Namun, setelah menyadari bahwa protagonis kita hanya membawa kelompok kecil bersamanya, kepercayaan dirinya segera kembali dengan arogan. Dia menunjukkan bahwa ayah protagonis kita sudah menyelesaikan masalah itu. Namun, protagonis kita masih menimbulkan masalah. Dia bahkan mempertanyakan, apakah protagonis kita benar-benar berniat menyeret keluarga Chu ke dalam konflik karena hal ini. Sebagai tanggapan, protagonis kita melepaskan gelombang niat membunuh yang mengerikan, memperjelas bahwa dia berniat membunuh Li Xiao hari ini. Dia tidak lagi peduli dengan pendapat ayahnya. Akibatnya, Li Xiao juga menghunus pedangnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Pengawal keluarga Li menyerbu ke arah protagonis kita. Pada saat yang sama, tepat pada saat itu, Makuo bergegas maju dengan penuh semangat bersama anak buahnya sendiri, dengan lantang menyatakan bahwa akhirnya tiba waktunya untuk menunjukkan kepada tuan muda mereka apa yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, protagonis kita langsung menuju ke arah Li Xiao. Namun, tepat sebelum dia bisa mencapainya, Li Jiang melangkah maju dan menghalangi jalannya. Ahli alam kondensasi darah itu dengan tenang memberitahu protagonis kita bahwa dia akan menjadi lawannya sebagai gantinya. Protagonis kita didorong mundur dan paman Li Xiao menyuruhnya untuk mundur. Jika dia melakukannya, pria itu akan menganggap pertemuan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Ini membuat protagonis kita terkejut karena dia tidak pernah menyangka pria itu akan sekuat ini saat hanya berada di alam kondensasi darah. Sayangnya bagi mereka, protagonis kita tidak berniat untuk mundur. Sebaliknya, dia menginstruksikan Makuo untuk menyerang tuan muda sementara dia secara pribadi menangani sang paman. Tentu saja, Makuo dengan penuh semangat menerima kesempatan untuk menghadapi sang tuan muda, meninggalkan pria yang lebih tua itu kepada protagonis kita. Selama pertarungan, Li Jia memperingatkan protagonis kita tentang perbedaan antara seseorang di alam kondensasi darah dan seseorang di alam penempaan tulang.
hilang. Setelah mendorong protagonis kita mundur, dia tiba-tiba melesat ke depan dan melepaskan teknik bela diri. Protagonis kita berusaha sebaik mungkin untuk membela diri, tetapi dia akhirnya terlempar ke belakang. Dengan cepat pulih, dia menatap pria itu dengan kaget karena dari gerakan itu saja, dia bisa tahu pria itu adalah seorang biksu. Lebih spesifiknya, seorang biksu dari Istana Great Bright Utara. Tentu saja, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana seseorang dari sekte sekuat itu akhirnya melayani rumah tangga keluarga Lee. Pria itu menjelaskan bahwa dulu dia hanyalah pelayan dapur, tetapi keluarga Lee memberinya kesempatan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, dia menyarankan protagonis kita untuk mundur karena dia tidak bisa menang. Namun, kata-kata itu hanya membuat protagonis kita semakin marah. Dan begitu saja, mereka berdua kembali bertarung. Selama pertukaran pertama mereka, sang biksu segera menyadari bahwa gaya bertarung protagonis kita tidak ortodoks dan berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan konsekuensi fatal. Di sisi lain, Makuo telah mengalahkan tuan muda. Bandit jahat itu tidak membuang waktu untuk meraih lengan bocah itu. Tidak seperti tuannya yang berjuang dalam pertempuran, sang biksu sekali lagi membuat protagonis kita terbang. Tanpa memberinya kesempatan untuk pulih, sang biksu menyerbu ke depan lagi. Namun, protagonis kita menghindari serangan itu di saat terakhir, menyebabkan kawah besar muncul di tanah. Segera setelah itu, protagonis kita melakukan serangan balik dan mengincar langsung ke jari-jari sang biksu, mencengkeram stafnya. Ini memaksa pria itu tanpa sengaja melepaskan senjatanya sebelum bersiap bertarung dengan tangan kosong. Sayangnya baginya, protagonis kita menahan pukulan yang masuk sambil menggunakan momen itu untuk meluncurkan serangannya sendiri. Pada akhirnya, leher pria itu diiris oleh pedang. Baru saat itulah protagonis kita akhirnya menghela napas lega. Dalam benaknya, dia tidak pernah menyangka akan melawan biksu dari salah satu dari dua sekte Buddha besar. Untungnya, alasan dia berhasil menang adalah karena sang biksu meninggalkan pendekatan defensifnya dan beralih sepenuhnya ke serangan. Melihat ini, Makuo mendekat sambil membawa Li Xiao. Dia mencatat betapa mengesankannya protagonis kita berhasil mengalahkan seorang biksu di alam kondensasi darah. Penasaran? Protagonis kita bertanya apakah Makuo pernah bertemu biksu sebelumnya, terutama dari sekte Great Bright. Makuo menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua sekte biksu Buddha, satu di utara dan satu di selatan. Meskipun dia tidak pernah bertemu secara pribadi, dia pernah berhubungan dekat dengan mereka sebelumnya karena pangkalan kavaleri Ironhan terletak di dekat sekte Buddha Utara. Sementara itu, Li Xiao telah kehilangan kesombongannya sebelumnya dan mulai memohon belas kasihan. Sayangnya baginya, sudah terlambat untuk menyesal. Begitu saja, protagonis kita mengakhiri hidupnya dan mengirimnya ke alam baka untuk bersatu kembali dengan mendiang ayahnya. Setelah itu, protagonis kita beralih ke Makuo dan menyarankan agar mereka mengambil biji besi dan barang-barang dari karavan keluarga Lee sebelum pergi. Ketika Makuo bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan mayat-mayat itu, protagonis kita dengan tenang menyuruhnya untuk meninggalkannya karena dia ingin mayat-mayat itu ditemukan. Adegan berikutnya beralih ke kediaman keluarga Lee. Seperti yang diduga, kedua saudara Lee segera menemukan mayat adik bungsu dan paman mereka. Saudara kedua segera menuntut untuk mengetahui siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, saudara tertua menjelaskan semua yang terjadi. Seperti yang diharapkan, saudara kedua menjadi marah dan siap untuk memburu protagonis kita secara pribadi demi balas dendam. Namun, saudara tertua segera menghentikannya. Dia dengan marah menunjukkan bahwa balas dendam tidak ada artinya saat ini. Dengan keluarga Lee yang sudah berada di posisi rentan dan paman mereka tewas, dia lebih khawatir musuh mereka akan memanfaatkan situasi ini. Mendengar penjelasan yang masuk akal ini, saudara kedua bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saudara tertua menjelaskan bahwa mereka harus menunggu dan mengamati bagaimana keluarga Chu merespons. Dia yakin Patriark Chu tidak akan tinggal diam setelah protagonis kita secara terbuka menentang perintahnya. Dan jika perlu, mereka bisa menyewa ahli luar untuk melenyapkannya nanti. Seperti yang diduga, ayah protagonis kita sangat marah dan segera menuntut agar dia dipanggil. Pria itu tidak percaya protagonis kita berani tidak mematuhinya. Saat protagonis kita memasuki aula keluarga, ayahnya melewatkan semua formalitas dan langsung bertanya apakah dia ingat instruksi yang diberikan sebelumnya. Dengan hormat, protagonis kita menjelaskan bahwa dia memang mempertimbangkan saran ayahnya. Namun, peluang seperti kesepakatan pedagang hanya datang sekali seumur hidup. Tidak hanya itu, dia juga berhasil mengamankan biji besi dan barang-barang keluarga Lee pada saat yang bersamaan. Mendengar bahwa protagonis kita berencana menyerahkan barang-barang keluarga Lee kepada klan, para tetua mulai menyadari bahwa dia benar-benar mampu dalam menangani situasi. Sayangnya, saudara laki-laki tertuanya yang bodoh tiba-tiba menyela dan menunjukkan bahwa protagonis kita gagal mempertimbangkan apakah tindakannya mungkin membawa masalah bagi seluruh keluarga Chu. Bagaimanapun, keluarga Chu bukanlah keluarga terkuat di prefektur Tongzhou. Menanggapi hal ini, protagonis kita dengan tenang bertanya apakah dia lebih suka jika dia memberikan kompensasi kepada keluarga Lee karena membunuh tuan muda ketiga mereka. Saudara tertua baru saja akan membantah ketika ayah mereka segera menyuruhnya untuk diam. Kepada protagonis kita, dia menyatakan bahwa masalah ini sudah berakhir. Namun, di masa depan, dia setidaknya harus memberitahu keluarga sebelum melakukan langkah besar seperti itu. Tentu saja, protagonis kita dengan senang hati setuju. Namun, ayahnya tidak merasa penasaran tentang bagaimana dia berhasil membunuh Li Jia meskipun ada perbedaan alam kultivasi. Protagonis kita dengan rendah hati menjelaskan bahwa dia hanya beruntung. Karena pria itu lebih tua, dia hanya memanfaatkan kelemahan itu selama pertempuran.
Kemudian, ayahnya bangkit dan bersiap untuk membubarkan pertemuan, tetapi protagonis kita tiba-tiba menghentikannya. Dia menunjukkan bahwa ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan sempurna bagi keluarga Chu untuk melancarkan serangan dan benar-benar menghancurkan keluarga Li yang melemah. Setelah mendengar saran dan rencana rincinya, beberapa tetua mulai setuju dengannya. Namun, Chu Songgua menunjukkan bahwa menghancurkan seluruh keluarga jauh dari kata mudah. Oleh karena itu, dia bersikeras bahwa tidak ada yang boleh bertindak tanpa izinnya. Dengan itu, pertemuan akhirnya berakhir. Setelah orang lain pergi, Chu Songgua menjelaskan alasannya kepada para tetua. Penelitiannya saat ini telah mencapai tahap kritis, dan oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan apapun yang tidak terduga mengganggu. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Li, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Sementara itu, di luar, protagonis kita menerima laporan dari salah satu bawahannya. Pria itu dengan penuh semangat mengumumkan bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali 52.000 cadi biji besi dari karavan keluarga Li. Saat protagonis kita mendengar angka itu, dia segera menghentikannya dan memintanya untuk mengulanginya. Setelah bawahan itu mengonfirmasi lagi bahwa mereka memperoleh 52.000 cadi biji besi dari karavan keluarga Li, protagonis kita menunjukkan senyum jahat. Seketika, dia menyadari ini pasti perbuatan Ding Kaisan. Karena ibu tirinya tidak mungkin menyembunyikan kebenaran selamanya, dia sekarang bertanya-tanya bagaimana dia berencana menjelaskan masalah ini kepada ayahnya. Mengetahui betapa menguntungkan semua ini, protagonis kita segera bersikeras agar semuanya didokumentasikan dan dicatat dengan benar. Tentu saja, para pelayan menjadi khawatir dan bertanya-tanya apakah ini akan menimbulkan masalah di masa depan. Namun, protagonis kita tidak menjawab kekhawatiran mereka. Sebaliknya, dia hanya memerintahkan mereka untuk menyelesaikan dokumen karena dia berencana untuk segera melakukan pelatihan dalam pengasingan setelahnya. Dan jadi, setelah 12 hari kultivasi dalam pengasingan, protagonis kita akhirnya muncul dan berhasil menerobos ke alam kondensasi darah. Seperti biasa, Mako benar-benar terkejut dengan kemajuan tuan mudanya dan tidak bisa tidak memuji kecepatan kultivasinya yang menakutkan. Namun, protagonis kita dengan santai menganggap pencapaian itu sebagai sesuatu yang tidak istimewa sebelum segera bertanya apa yang terjadi saat dia berada dalam pengasingan. Setelah mendengar penjelasan Makuo, protagonis kita menunjukkan seringai tipis. Dia tahu betul bahwa itu bukan karena keluarga Li tidak menginginkan balas dendam. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak mampu menimbulkan masalah saat ini. Tetap saja, dia yakin mereka tidak akan tinggal diam untuk waktu yang lama. Sementara itu, adegan berikutnya beralih ke kediaman keluarga Li. Di dalam, saudara kedua marah. Lebih dari seminggu telah berlalu, namun mereka masih belum membalaskan dendam adik laki-laki atau paman mereka. Menanggapi hal ini, saudara tertua dengan tenang menunjukkan bahwa mereka seharusnya bersyukur protagonis kita belum memutuskan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Selama diskusi mereka, pria muda lain tiba-tiba muncul. Ternyata keluarga Li tidak hanya memiliki 3 saudara laki-laki. Saudara keempat mereka, Li Zai, melangkah maju. Sadar akan situasi keluarga saat ini, dia mengungkapkan keinginannya untuk membantu. Sayangnya, ekspresi saudara kedua segera menjadi gelap, sementara saudara tertua dengan sopan menyuruhnya untuk fokus pada kultivasinya saja. Dia meyakinkannya bahwa keluarga Li tidak hancur. Mendengar ini, Li Zai hanya bisa meminta maaf sebelum pergi dengan tenang. Namun, alasan sebenarnya di balik pengusirannya segera menjadi jelas. Li Zai sebenarnya adalah anak tidak sah. Oleh karena itu, dia jelas tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan penting keluarga. Mengetahui hal ini, saudara kedua dengan sombong mengejeknya, menunjukkan bahwa salah satu saudara mereka sudah meninggal. Namun, Li Zai sebenarnya percaya dia bisa menggantikan mereka. Tetap saja, saudara tertua memperingatkannya untuk tidak berbicara begitu kasar karena Li Zai tetaplah saudara mereka tidak peduli apapun. Namun, saudara kedua dengan dingin merespons bahwa dia tidak akan pernah mengakui putra seorang selir sebagai bagian dari garis keturunan langsung keluarga. Menyadari argumen itu tidak akan membuahkan hasil, saudara tertua mengubah topik dan bersikeras agar mereka fokus menangani situasi mengenai protagonis kita yang membunuh paman dan saudara ketiga. Mereka, tentu saja, pendirian saudara kedua tetap tidak berubah. Dia masih menginginkan balas dendam. Oleh karena itu, saudara tertua menunjukkan bahwa keluarga Chu saat ini sedang menghadapi konflik internal. Selain itu, protagonis kita tinggal di luar kediaman utama keluarga dengan kekuatan keluarga Li. Melenyapkannya sebenarnya tidak akan sulit. Mendengar ini, saudara kedua bertanya-tanya mengapa ide itu tidak pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Dengan rencana yang diputuskan, saudara tertua menginstruksikannya untuk bertemu dengan Putri Ding Kaisan untuk mengamankan jalan mereka menuju pembunuhan protagonis kita. Adapun dirinya sendiri, dia berencana untuk mengunjungi keluarga Shen secara pribadi. Bingung, saudara kedua bertanya mengapa mereka perlu melibatkan keluarga Shen sama sekali. Saudara tertua menjelaskan bahwa keluarga mereka tidak lagi memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia berencana untuk melakukan kesepakatan dengan keluarga Shen, bahkan jika itu berarti menyerahkan setengah dari aset keluarga Li sebagai ganti perlindungan. Tentu saja, saudara kedua marah setelah mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka keluarga mereka akan jatuh ke kondisi yang begitu menyedihkan. Namun, saudara tertua dengan belak-belakan memberitahu dia bahwa mengeluh tidak akan menyelesaikan apapun dan memerintahkannya untuk berhenti membuang waktu. Tanpa sepengetahuan mereka, Li Zai diam-diam telah menguping seluruh percakapan. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari sesuatu. Jika saudara-saudaranya menolak untuk memperlakukannya seperti keluarga, maka mereka tidak boleh menyalahkannya atas apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Selanjutnya, sementara itu, protagonis
Protagonis kita sedang menikmati makanan dengan tenang bersama bawahannya. Tiba-tiba, makan malam mereka terganggu oleh Li Zai sendiri. Pria muda itu segera mengungkapkan bahwa keluarga Li sedang berencana untuk membunuh protagonis kita. Tentu saja, protagonis kita menuntut penjelasan mengapa keluarga Li tiba-tiba menjadi begitu putus asa untuk mati. Li Zai memperkenalkan dirinya, sebelum mengungkapkan seluruh rencana pembunuhan yang disiapkan kedua saudaranya. Baik protagonis kita maupun bawahannya tertegun. Mereka hampir tidak percaya anak itu dengan sukarela mengkhianati saudara-saudaranya sendiri. Menanggapi hal ini, Li Zai dengan tenang menjelaskan bahwa saudara-saudaranya tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga sejak awal. Karena itu masalahnya, wajar baginya untuk mencari jalannya sendiri. Proposalnya sederhana. Dia ingin protagonis kita melenyapkan kedua saudaranya. Sebagai imbalannya, setelah dia menjadi kepala keluarga Li yang baru, dia akan menyerahkan 50% aset keluarga. Seketika, protagonis kita menyadari bahwa Li Zai hanya berniat menggunakan dia sebagai senjata untuk melenyapkan saudara-saudaranya. Tentu saja, protagonis kita tidak terlalu terkesan dengan tawaran itu. Namun, Li Zai dengan tegas menyatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah demi kelangsungan hidupnya sendiri. Terlepas dari itu, protagonis kita akhirnya setuju, mengakui bahwa dia menghargai orang yang lugas seperti dia. Dengan itu, Li Zai menerima minuman yang ditawarkan protagonis kita kepadanya. Saat dia bersiap untuk pergi, dia dengan yakin menyatakan bahwa suatu hari protagonis kita akan melihat kembali momen ini dan tidak pernah menyesali pilihan yang dia buat hari ini. Menyaksikannya pergi, protagonis kita tidak bisa tidak menyadari bahwa agar Li Zai bersedia menyerahkan setengah aset keluarga Li, dia pasti sangat membenci saudara-saudaranya sampai ke tulang. Setelah itu, protagonis kita memerintahkan bawahannya untuk mulai melakukan persiapan mereka sendiri. Sementara itu, adegan beralih ke kediaman keluarga Shen. Saudara tertua Li tidak membuang waktu dengan formalitas yang tidak perlu. Dia segera langsung pada intinya dan menawarkan setengah aset keluarga Li sebagai ganti perlindungan. Ketika manajer keluarga Shen menunjukkan bahwa kata-kata kosong tidak berarti apa-apa, saudara tertua secara tegas menuliskan perjanjian itu karena dia tidak punya pilihan lain. Begitu saja, dia berhasil mengamankan perlindungan keluarga Shen. Manajer itu bahkan meyakinkannya bahwa tidak peduli betapa marahnya Patriarch Chu, dia tidak akan pernah berani menentang keluarga Shen secara terbuka. Mendengar kepastian ini, saudara tertua dengan yakin menyatakan bahwa protagonis kita pasti akan mati malam ini. Larut malam itu, protagonis kita mendekati salah satu bawahannya yang mengeluh bahwa busur yang mereka miliki saat ini jauh lebih rendah daripada yang ada di tempat persembunyian utama mereka. Tetap saja, protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa tidak semua orang di provinsi tahu cara menggunakan senjata seperti itu, jadi mereka harus berpuas diri dengan apa yang mereka miliki. Hampir seolah-olah sesuai isyarat, protagonis kita tiba-tiba menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan diri karena tamu mereka akhirnya tiba. Di luar kediaman, saudara-saudara Li sudah menunggu bersama anak buah mereka. Protagonis kita dengan tenang melangkah maju dan memperhatikan mereka semua datang dengan bersenjata lengkap. Sambil menyeringai sedikit, dia dengan bercanda bertanya apakah mereka benar-benar datang dengan niat untuk membunuhnya. Reaksinya langsung membuat marah saudara kedua, yang mengarahkan pedangnya ke arahnya dan menuduhnya membunuh saudara ketiga dan paman mereka. Namun, protagonis kita dengan tenang mengoreksinya. Sejak awal, tujuannya tidak pernah hanya untuk merebut kargo mereka. Dia berniat untuk memusnahkan seluruh keluarga Li. Meski begitu, saudara tertua tiba-tiba bertanya apakah protagonis kita belum memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Meskipun ada keributan, tidak satupun anggota keluarga Chu datang untuk membantunya. Tentu saja, protagonis kita sudah tahu situasi ini terhubung dengan ibu tirinya. Oleh karena itu, dia hanya menyeringai sebagai tanggapan. Baginya, pengungkapan ini sama sekali tidak mengejutkan. Sebaliknya, dia hanya bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang idiot seperti mereka terhadapnya. Saudara-saudara itu langsung bingung dengan kepercayaan dirinya. Namun, saudara tertua tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, dia dengan cepat berbalik dan menggunakan pedangnya untuk menangkis beberapa serangan yang masuk. Sayangnya baginya, salah satu dari serangan itu berhasil mengenai sasaran. Tentu saja, kedua saudara itu langsung menyadari siapa yang meluncurkan serangan tersebut. Orang di baliknya tidak lain adalah saudara keempat mereka sendiri, Li Zai. Sekarang marah, saudara tertua merobek topengnya dan dengan marah menuntut untuk mengetahui mengapa anak tidak sah yang tidak berharga seperti Li Zai berani menyakiti garis keturunan langsung keluarga Li. Sebagai tanggapan, Li Zai mencemooh dengan dingin. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah sekalipun diperlakukan sebagai anggota sejati keluarga Li. Setelah itu, dia mengungkapkan senjata tersembunyi yang digunakannya. Sangat mengejutkan, ternyata itu adalah senjata tersembunyi yang sebelumnya diperoleh protagonis kita dari karavan keluarga Luo. Lebih buruk lagi, duri-durinya dilapisi dengan racun mematikan yang cukup kuat untuk membunuh seseorang di alam bawaan. Tidak menyadari hal ini, saudara tertua dengan marah bersumpah bahwa dia akan memenuhi keinginan terakhir ayah mereka dan membunuh Li Zai sendiri. Namun, Li Zai hanya mencibir dan dengan tenang memberitahu bahwa dia sudah menjadi orang mati. Saudara-saudara itu langsung terpanas setelah mendengar ini, terutama setelah Li Zai menjelaskan sepenuhnya bagaimana cara kerja racun tersebut. Sementara itu, protagonis kita hanya berdiri di belakang mereka, dengan seringai di wajahnya. Bahkan dia tidak menyangka saudara keempat keluarga Li akan lebih kejam daripada dirinya sendiri. Melihat ini, saudara tertua Li segera mencoba menekan racun dengan mengedarkan energi internalnya. Sayangnya, pada detik berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Menyaksikan adegan itu terungkap, protagonis kita yang jahat perlahan mulai bertepuk tangan sambil menunjukkan bahwa inilah
inilah yang disebut perselisihan keluarga yang sebenarnya. Saudara kedua langsung berbalik ke arah Li Zai dan mencoba membunuhnya di tempat. Namun, anak buahnya sendiri segera melangkah maju untuk melindungi saudara keempat. Pada saat yang sama, Chu Shu memberi perintah untuk membunuh. Para pemanah yang telah bersiap langsung melepaskan anak panah mereka. Begitu saja, anggota keluarga Li mulai berjatuhan satu demi satu. Tentu saja, Ma Kuo tidak duduk diam dan menonton. Dia segera bergabung dalam pertempuran juga. Sementara itu, protagonis kita dengan tenang mendekati saudara kedua yang tersisa. Dipenuhi amarah, pria itu melepaskan teknik pedang keluarga Li. Namun, yang sangat mengejutkannya, protagonis kita mengungkapkan kekuatan seseorang yang telah berhasil menerobos ke alam kondensasi darah. Saudara kedua benar-benar tertegun. Bahkan jika protagonis kita baru saja memasuki alam itu, dia seharusnya tidak menjadi sekuat ini dengan begitu cepat. Rupanya, ini pasti terkait dengan teknik bawaan yang dikultivasi oleh protagonis kita. Akhirnya, saudara kedua benar-benar terpojok dan akhirnya menyadari ini mungkin benar-benar menjadi akhir baginya. Dalam keputusasaan, orang bodoh itu tiba-tiba berpikir untuk melarikan diri. Sayangnya, saat dia mencoba melarikan diri, dia langsung terbunuh. Melihat kedua saudara itu tewas, anggota keluarga Li yang tersisa benar-benar kehilangan keberanian dan segera berpencar ke segala arah. Sementara itu, protagonis kita perlahan mendekati saudara terakhir yang selamat, Li Zai. Pria muda itu buru-buru mulai berbicara tentang kerjasama di masa depan sambil memuji protagonis kita karena membuat keputusan yang begitu bijaksana. Mendengar ini, protagonis kita hanya mencemooh. Baginya, orang yang mengkhianati keluarga mereka sendiri demi kekuasaan tidak akan pernah bisa dipercaya. Tentu saja, anak laki-laki malah itu tidak mengerti mengapa protagonis kita bermaksud membunuhnya juga. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa ambisi Li Zai terlalu besar. Dia kemudian menyuruhnya untuk mengingat satu hal di kehidupan berikutnya. Hanya kekuatan sejati yang dapat menjamin seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat yang sama, orang-orang yang mendukung Li Zai dengan cepat dilenyapkan oleh Ma Kuo. Seperti biasa, Ma Kuo bertanya kepada protagonis kita apa yang harus mereka lakukan dengan mayat-mayat itu. Protagonis kita dengan santai menyuruhnya untuk meninggalkan mereka. Namun, Ma Kuo terkejut setelah mendengar target tuannya berikutnya. Protagonis kita berencana untuk membunuh Ding Kaisan juga. Ketika Ma Kuo menunjukkan bahwa Ding Kaisan secara teknis masih kerabatnya, protagonis kita dengan dingin merespons bahwa siapapun yang bersekongkol untuk membunuhnya bukan lagi keluarga. Dan begitu saja, mereka tiba di dojo Ding Kaisan. Saat penjaga gerbang membuka gerbang sambil mengeluh tentang gangguan larut malam, dia segera menjadi korban malam pertama dari protagonis kita. Dengan itu, mereka dengan paksa memasuki dojo. Ding Kaisan dengan cepat melangkah keluar, sangat marah. Orang tua itu meraung marah sambil mencoba menegaskan otoritasnya sebagai tetua atas protagonis kita. Namun, protagonis kita dengan tenang menunjukkan bahwa tetua yang sama menginginkannya mati. Tentu saja, dia datang ke sini untuk secara pribadi mengirimnya ke alam baka. Saat protagonis kita menyerang, Ding Kaisan memblokir serangan itu menggunakan teknik khasnya. Percaya protagonis kita masih lemah, orang tua itu mencibir dengan arogan dan mengklaim bahwa satu-satunya alasan Chu Shu berhasil mengalahkan Li Jiang adalah karena pria itu sudah melemah dan menderita luka dalam. Sayangnya baginya, kenyataan membuktikan sebaliknya. Dalam sekejap, protagonis kita dengan paksa menarik pedang langsung dari cengkeraman Ding Kaisan. Sebelum orang tua itu bisa bereaksi, dia dengan tak berdaya melihat tangannya terputus. Tetapi protagonis kita masih belum selesai. Tanpa memberi pria itu kesempatan untuk melawan, dia segera menindaklanjuti dengan serangan lain dan membunuh Ding Kaisan di tempat. Mengejutkan, orang tua itu bahkan tidak bertahan selama 30 detik. Setelah pertempuran, Chu Shu dengan tenang memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan 4 peti mati. Tentu saja, Ma Kuo tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang direncanakan tuannya selanjutnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita dengan santai memberitahu bahwa dia akan pulang untuk tidur. Keesokan paginya, adegan beralih ke kediaman keluarga Chu. Di dalam aula keluarga utama, semua orang menunggu dalam kebingungan, bertanya-tanya mengapa protagonis kita tiba-tiba memanggil pertemuan keluarga pagi-pagi sekali. Adapun protagonis kita sendiri, dia dengan tenang berjalan ke aula membawa 4 peti mati di belakangnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengumumkan bahwa dia telah membawa hadiah untuk seluruh keluarga. Di bab berikutnya, ayah protagonis kita menuntut untuk mengetahui mengapa mayat elit keluarga Li ditemukan di dalam kediamannya. Mendengar ini, putranya secara terbuka mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Chu Zongwang segera bertanya apakah putranya tidak lagi menganggap serius kata-kata ayahnya. Namun, protagonis kita menjelaskan bahwa keluarga Li menyerangnya terlebih dahulu. Yakinlah, Chu Zongwang bersikeras, menyatakan bahwa dia secara pribadi akan menangani masalah ini dengan menuntut penjelasan dari keluarga Li. Tetapi protagonis kita dengan tenang memberitahu bahwa tidak perlu khawatir. Dia memberi isyarat kepada para pelayan untuk membuka peti mati. Mengejutkan semua orang, protagonis kita mengungkapkan bahwa peti mati tersebut berisi saudara-saudara keluarga Li. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dia telah menangani bisnis keluarga Li juga. Dengan kata lain, protagonis kita telah berhasil menghancurkan keluarga Li, menyisakan hanya 2 keluarga besar yang tersisa di Tonga. Mengejutkan semua orang, protagonis kita berinisiatif untuk menyerahkan sebagian besar bisnis keluarga Li kepada ayahnya dan para tetua. Tentu saja, para tetua sangat gembira dengan aset baru yang diamankan ini. Keluarga Chu sekarang dapat berdiri sejajar dengan keluarga Shen. Mengejutkan, untuk pertama kalinya
dirinya, lelaki tua itu benar-benar terkesan dengan cara putranya menangani situasi tersebut. Namun, dia tidak menunjukkannya secara lahiriah dan malah bertanya apa yang ada di dalam peti mati keempat. Saat dibuka, istri kedua segera menangis histeris saat melihat mayat ayahnya. Dia menuntut untuk mengetahui apakah protagonis kita telah kehilangan akal sehatnya karena membunuh ayahnya. Lelaki tua itu seketika menjadi marah dan menuntut penjelasan. Protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa Dingkaisan berkolusi dengan keluarga Li. Dia mempertanyakan apakah tindakan semacam itu tidak membuat pria itu menjadi pengkhianat yang berarti dia layak mati. Ibu tirinya segera bergegas ke sisi Chu Zongwang, menunjukkan bahwa bahkan jika ayahnya benar-benar melakukan hal seperti itu, kontribusi masa lalunya kepada keluarga seharusnya tetap berarti. Karena itu, protagonis kita mempertanyakan mengapa tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu sampai sekarang bahwa keluarga Li telah mengejarnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Dingkaisan juga telah menggelapkan dana keluarga. Tentu saja, ibu tirinya menuduhnya berbohong, sangat yakin ayahnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Setelah bersiap untuk ini, protagonis kita menyarankan untuk memanggil akuntan keluarga Chu karena catatan tidak pernah berbohong. Mencoba menekan amarahnya, Chu Zongwang segera memerintahkan mereka untuk dipanggil. Sesaat kemudian, manajer akuntansi utama mengonfirmasi bahwa semua yang dikatakan protagonis kita adalah benar. Ini membuat ibu tirinya benar-benar terpana. Dia tidak percaya ayahnya berbohong padanya selama ini. Jika pria itu hanya menginginkan uang, tidak mungkin dia akan menolaknya. Mendengar ini, Chu Zongwang dengan dingin memerintahkan wanita itu untuk dikawal kembali ke kediamannya. Ketika putranya yang bodoh mencoba mengklaim ketidaktahuan, ayah protagonis kita segera membungkamnya, bertanya, apakah bocah itu benar-benar berpikir dia orang bodoh yang tidak bisa melihat skemanya sebelum memerintahkan agar dia dikawal pergi juga. Adapun protagonis kita, dia hanya menerima hukuman ringan karena pemuda nakal itu baru saja melakukan serangkaian pembangkangan. Kemudian, kembali ke kediaman protagonis kita, Gao akhirnya muncul kembali setelah absen cukup lama. Dia mencatat bahwa tuannya telah menjadi sangat kaya berkat aset keluarga Li yang tersisa. Gao menjelaskan bahwa keuntungan setinggi ini karena keluarga Li sudah menurun jauh sebelum kejatuhan mereka. Faktanya, dia percaya adalah keajaiban mereka berhasil bertahan selama ini. Ketika protagonis kita menempatkan Gao sebagai penanggung jawab bisnis keluarga Li, pelayan muda itu diam-diam menyajikan beberapa botol pil yang ditemukan di dalam kediaman keluarga Li. Protagonis kita segera menyadari bahwa dia telah menemukan emas karena pil kultivasi ini sangat berharga sehingga uang saja tidak bisa membelinya. Puas, dia memberi Gao izin untuk pergi. Di dalam kamarnya, protagonis kita merenungkan bagaimana maju dari alam kondensasi darah ke alam bawaan, jauh dari kata sederhana. Karena Chushu yang asli hanya memiliki bakat rata-rata, protagonis kita mulai bertanya-tanya bagaimana dia akhirnya menjadi cukup kuat untuk bangkit sebagai Raja Iblis dan penjahat terbesar dalam permainan. Setengah bulan kemudian, protagonis kita berlatih sendirian di halamannya. Tiba-tiba, Makuo masuk sambil bertepuk tangan, mencatat bahwa tuannya akhirnya keluar dari pengasingan dan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Protagonis kita berkomentar bahwa Makuo sendiri tidak buruk karena pria itu sudah melangkah ke alam kondensasi darah. Karena itu, Makuo dengan penuh rasa syukur menjelaskan bahwa itu semua berkat bimbingan tuannya sebelum melaporkan sesuatu yang tidak biasa yang dia temukan saat protagonis kita berada dalam pengasingan. Protagonis kita menjadi bingung setelah mendengar laporan itu. Menurut Makuo, 3 ahli misterius telah tinggal di penginapan keluarga dan mereka bertingkah aneh. Protagonis kita menjadi berpikir saat Makuo menjelaskan bahwa dia tidak bisa merasakan alam kultivasi mereka sama sekali, yang membuatnya curiga mereka berada di atas alam bawaan. Makuo terkejut ketika protagonis kita dengan santai menyarankan bahwa para ahli itu mungkin sebenarnya berada di alam kendali Ki. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa alam kendali Ki itu sendiri berisi 5 tahap, mulai dari tahap astral dalam hingga ke tahap hubungan surgawi. Tetap saja, protagonis kita menuntut untuk mengetahui mengapa Makuo mengklaim pria-pria itu berperilaku aneh. Makuo menjelaskan bahwa ketiga pria itu telah mencari seseorang bernama Jiang, seorang seniman bela diri yang kuat dari negara bagian lain. Teknik kultivasi yang dijelaskan Makuo terdengar sangat akrab karena terhubung dengan keterampilan pikiran lautan luas dari keluarga Chu. Protagonis kita segera terkejut karena dalam alur cerita permainan, inilah saat yang tepat ketika Chu yang asli pertama kali menemukan keberuntungan besar. Dengan kata lain, ketiga kultivator ini terikat langsung dengan transformasi masa depan keluarganya. Karena itu, protagonis kita secara alami memutuskan untuk bertemu dengan para seniman bela diri itu sendiri. Kemudian, di dalam kota, setelah menunggu beberapa saat, Makuo tiba-tiba melihat ketiga pria itu. Hanya dengan satu pandangan, protagonis kita sudah bisa mengatakan bahwa ketiganya jauh dari kata biasa. Jadi, ketika Makuo bertanya apakah tuannya ingin bertemu dengan mereka, protagonis kita menggelengkan kepala, mencatat bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Sebaliknya, dia memerintahkan Makuo dan yang lainnya untuk mengawasi para pria itu dengan cermat sambil menjaga jarak aman. Pada saat yang tepat itu, pria yang berdiri di tengah tiba-tiba berbalik ke arah protagonis kita. Protagonis kita langsung terkejut, jelas tidak menyangka pria itu akan menyadari keberadaannya begitu cepat. Salah satu pria itu tiba-tiba bertanya kepada saudaranya mengapa dia melihat ke atas, yang dijawab oleh pria itu bahwa dia merasakan tatapan seseorang diarahkan ke arah mereka. Di dalam penginapan, protagonis kita mencatat kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan mereka, memutuskan untuk bermain aman. Jika tidak, dia mungkin berakhir mati. Adegan berikutnya beralih ke kediaman keluarga Shen. Di dalam, Shen Rang sangat marah. Dia tidak percaya keluarga Li kalah dari protagonis kita, terutama setelah menjanjikan setengah aset mereka kepada keluarga Shen. Keadaan pikirannya yang teralihkan hampir menyebabkannya membakar lidahnya saat minum teh. Seketika marah, dia memarahi pelayan yang menyajikan teh untuknya, membuat pria malang itu
itu berulang kali meminta maaf saat dia menawarkan untuk menyiapkan cangkir lain. Namun, Shenrang mengabaikannya, mencatat bahwa tidak ada jumlah teh enak yang bisa memperbaiki nasib buruknya. Pelayan itu kemudian menambahkan bahwa anak buah protagonis kita membunuh tanpa ampun dan sangat kejam karena mereka adalah bandit. Shenrang terkejut dan kaget mendengar ini. Ternyata pelayan itu dulunya adalah seorang bandit sendiri. Pemimpin sebelumnya adalah pria yang Makuo bunuh selama waktu protagonis kita. Seharusnya dibunuh. Setelah mendengar narasi panjang pria itu, Shenrang segera menyatukan semuanya. Dia menyadari ini adalah satu-satunya alasan protagonis kita berhasil bernegosiasi dengan para bandit sejak awal, belum lagi insiden yang melibatkan adik laki-lakinya. Mencoba menggunakan ini sebagai pengaruh, Shenrang memutuskan untuk pergi secara pribadi ke Menshanchu untuk menemui protagonis kita. Kemudian di kediaman protagonis kita, saat dia sedang berlatih, salah satu bawahannya melaporkan bahwa dia memiliki tamu dari keluarga Shen yang menunggunya. Merasa bingung, protagonis kita menuntut untuk mengetahui identitas Shenrang, yang dijelaskan oleh bawahan itu bahwa pria itu adalah kepala pelayan keluarga Shen. Selain itu, saudara-saudara Shen yang sekarang menjadi tokoh yang terhormat dan kuat dibesarkan olehnya. Protagonis kita tahu pria itu bukan orang biasa, jadi dia secara alami bertanya-tanya mengapa dia datang. Sayangnya, bahkan bawahan itu mengakui dia tidak tahu apa-apa. Adegan berikutnya membawa kita ke ruang pribadi. Protagonis kita langsung pada intinya, bertanya mengapa seseorang seperti Shenrang datang menemuinya. Shenrang tidak merespons. Segera, sebaliknya, dia menyerahkan perjanjian yang ditandatangani. Setelah membaca isinya, protagonis kita menyadari itu adalah perjanjian antara dirinya dan saudara tertua Li. Shenrang tidak menyangkalnya dan langsung menuntut 2/3 dari bisnis keluarga Li sebagai ganti setengah sebagai kompensasi. Tentu saja, protagonis kita bertindak atas dasar apa dia memiliki hak untuk membuat permintaan seperti itu. Seolah menunggu pertanyaan itu, Shenrang dengan sombong mengungkapkan rahasia kolusi protagonis kita dengan para bandit dan peristiwa yang terjadi setelahnya. Karena ini, protagonis kita memperingatkannya untuk berbicara dengan hati-hati dan berhenti membuat tuduhan tanpa bukti. Saat itulah Shenrang menunjuk ke arah pelayannya dan pria itu dengan senang hati menceritakan kembali seluruh insiden yang melibatkan mantan pemimpin banditnya. Tentu saja, ini segera membuat protagonis kita menyadari pelayan itu dulunya adalah salah satu anak buah Laan Elo Ausan. Pada saat itu, dia benar-benar merasa tidak beruntung karena membiarkan salah satu dari mereka lolos. Terlepas dari itu, protagonis kita tetap tenang sepenuhnya. Shenrang juga memperhatikan sikap tenangnya dan dalam hati berpikir bocah itu cukup menarik. Tetap saja, dia memberitahu protagonis kita untuk memenuhi permintaannya karena semua orang sudah tahu apa yang akan terjadi jika berita itu tersebar. Menanggapi hal ini, protagonis kita menjelaskan bahwa memenuhi permintaan seperti itu akan sulit mengingat dia sudah menawarkan setengah dari bisnis keluarga Li kepada keluarga Shen. Shenrang tidak peduli. Karena dia memiliki pengaruh atas protagonis kita, dia percaya bocah itu tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Namun, pada detik berikutnya, Shenrang terkejut saat protagonis kita tiba-tiba menyerangnya. Dia dengan marah menuntut untuk mengetahui apakah protagonis kita benar-benar berani membunuhnya. Protagonis kita hanya mendorongnya ke samping sebelum berbalik ke arah pelayan bodoh itu. Mantan bandit itu terbunuh di tempat juga. Mendengar keributan itu, bawahan protagonis kita bergegas masuk dan segera tertegun oleh apa yang dilihatnya. Gao dalam hati berpikir bahwa Shenrang bukan orang sembarangan di dalam keluarga Shen. Apa yang baru saja dilakukan tuannya praktis mengundang malapetaka bagi keluarga Chu. Setelah protagonis kita menjelaskan situasi kepada Gao, pria itu menjadi lebih terkejut. Meskipun dia masih menunjukkan bahwa tuannya telah membunuh seseorang dari keluarga Shen. Berlawanan dengan kepanikan Gao, protagonis kita tetap sangat tenang. Dia menunjukkan bahwa Shenrang secara pribadi memberinya alasan sempurna untuk membunuhnya. Gao terdiam, berpikir bahwa sementara tuannya benar-benar tahu cara menangani situasi, dia bahkan lebih berbakat dalam menimbulkan masalah. Adegan berikutnya membawa kita ke aula utama keluarga Chu. Orang tua protagonis kita, yang sudah terbiasa dengan perilakunya yang merepotkan, bertanya-tanya siapa atau apa yang disinggung putranya kali ini. Saat protagonis kita dengan tenang menyebutkan bahwa dia membunuh pelayan keluarga Shen, Chu Zongwang secara tidak sengaja meremukan cangkir tehnya karena terkejut. Tentu saja, seluruh keluarga dan para tetua mengenakan ekspresi yang sama. Marah, Chu Zong menuntut untuk mengetahui apa yang memberi putranya yang kejam keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Membela tindakannya, protagonis kita menyajikan perjanjian yang ditandatangani dari Shenrang sambil menjelaskan percakapan yang mereka lakukan dan bagaimana Shenrang berkolusi dengan keluarga Li. Setelah membaca perjanjian itu, ayahnya segera terdiam. Melihat ini, beberapa tetua setuju bahwa Shenrang membawa ini pada dirinya sendiri karena tidak masuk akal baginya untuk menuntut kompensasi setelah protagonis kita sudah memusnahkan keluarga Li. Meski begitu, Chu Zonghua menunjukkan bahwa terlepas dari apakah protagonis kita memiliki alasan yang sah untuk membunuh Shenrang, tindakannya telah menyeret seluruh keluarga Chu ke dalam masalah. Protagonis kita sudah berharap lelaki tua itu akan takut, tetapi dia tidak berharap dia menjadi pengecut ini. Terlepas dari itu, dia memberitahu lelaki tuanya untuk tidak panik karena keluarga Chu bukanlah kekuatan yang tidak penting. Keluarga Shen hanya ditakuti karena mereka memiliki dukungan dari sekte pedang Kanglin. Mendengar ini, lelaki tuanya menjelaskan bahwa sekte pedang Kanglin adalah sekte nomor 1 di Kabupaten Wei dan menempati peringkat pertama di antara 7 sekte dan 8 faksi. Protagonis kita mengakui bahwa dia sudah mengetahui semua ini. Namun, dia bukanlah seseorang yang bertindak tanpa